长大后竟成为了万人跪舔的高冷校花。本以为多年未见的两人会就此生疏，可没想到对方突然要搬来和我同居。Yang lebih tak kusangka lagi, setelah tinggal bersama, dia setiap malam pura-pura tersesat, lalu menyelinap ke kamarku. Tidak lama sebelumnya, aku menerima telepon dari ibuku, yang berkata padaku, teman masa kecilku, Luo Yuiwei, akan tinggal di tempatku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menolak. Meskipun dalam ingatan, sepertinya ada seorang gadis yang tinggal di lantai bawah rumahku saat kecil. Dia tidak hanya cengeng, tapi juga selalu suka mengikutiku dan memanggilku kakak Ayao. Tapi dua orang yang sudah 10 tahun tidak bertemu. Siapa yang masih ingat wajahnya? Aku di sini untuk memberitahumu. Bukan untuk meminta pendapatmu. Lagi pula, rumah yang kau tempati sekarang dibelikan untukmu dengan uang penuh dari kedua keluarga kami. Nada bicara ibuku sangat tegas. Mendengar dia berkata begitu, sepertinya aku memang tidak bisa menolak. Setengah tahun lalu, aku bilang ingin menyewa rumah di luar, dan orang tuamu tanpa banyak bicara langsung membelikan rumah ini untukku. Mereka juga bilang akan mendukung penuh mimpiku. Akhirnya aku menarik sudut bibirku dan tetap setuju. Jam 1:30 sore, aku turun tepat waktu untuk menjemputnya. Tidak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di pintu masuk kompleks perumahan. Pintu mobil terbuka, dan seorang gadis turun. Gadis itu mengenakan atasan putih merah muda tanpa lengan. Celana pendek jeans biru muda, memperlihatkan sepasang kaki panjang putih dan lurus. Apakah ini benar-benar cengeng kecil dari 10 tahun lalu itu? Melihatku turun, Luo Yuiwei melambai ke arahku, Kakak Suyao. Aku menjawab dengan datar, tapi rasanya pipiku masih sedikit panas. Entah karena panggilan, Kakak Suyao, itu terlalu manis. Atau karena terpanggang matahari yang terik ini. Sesampainya di rumah, aku mengambil sandal pria berwarna abu-abu dari rak sepatu dan meletakkannya di lantai. Aku tidak punya sandal wanita di sini, pakai ini dulu saja. Luo Yuiwei mengangguk, Kakak Suyao. Nanti bisakah kamu mengantarku ke supermarket dekat sini? Aku ingin membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Tidak masalah. Aku menutup pintu dan meliriknya. Selain kamar tidurku, 2 kamar lain terserah kamu. Kamu mau tinggal di yang mana? Luo Yuiwei melihat-lihat. Akhirnya menunjuk ke satu arah. Aku tinggal di kamar kosong ini. Melihat arah yang ditunjuknya. Tepat di sebelah kamar tidurku, ekspresiku menjadi agak serius. Kamu yakin? Sebelah adalah kamar tidurku. Aku ingat waktu kecil kamu sedikit tersesat, aku takut kamu salah jalan. Itu hanya karena waktu kecil aku belum bisa membedakan arah utara, selatan, timur, barat. Pangkal telinganya memerah, tapi dia tetap bersikap tegas. Dia pasti tidak akan mengakuinya. Aku menatapnya, di dalam hati masih agak tidak percaya. Maka aku berkata, kita bukan pacar. Hidup bersama nanti, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, pakai baju yang lebih banyak saat di ruang tamu. Aku rugi tidak apa-apa, tapi kalau kamu rugi, ibuku akan memukulku sampai mati. Wajah kecil Luo Yuiwei memerah, dasar bodoh. Apa aku harus dibungkus seperti beruang? Tidak mau. Cewek harus pakai baju yang cantik. Cemerlang. 10 menit kemudian, mereka berdua berangkat ke supermarket terdekat dari kompleks. Aku berjalan sendiri. Saat itu, dari belakang terdengar suara lembut, Kak Yao, terlalu cepat. Bisa pelan-pelan sedikit? Wajahku menunjukkan sedikit ekspresi aneh. Aku tinggi dan kakiku panjang, jalanku tentu lebih cepat dari Luo Yuiwei. Memikirkan itu, aku mundur beberapa langkah, merasa canggung. Selesai bicara, pergelangan kakiku ditangkap oleh tangannya. Aku tidak kenal daerah sekitar sini. Aku takut terpisah darimu. Wajah cantik Luo Yuiwei memerah, dan dia menggigit bibir bawahnya. Sepertinya kelihatan sangat memelas. Aku tanpa sadar menelan ludah, lalu menjelaskan, aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Aku hanya terbiasa jalan cepat. Kalau tidak sengaja tersesat, di ponsel kan ada peta untuk navigasi. Mendengar itu, wajah Luo Yuiwei kembali memerah, sungguh memalukan. Siapa sangka dia bisa tersesat meskipun melihat navigasi. Ini jangan sampai diketahui Suyao, pasti akan ditertawakan. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di supermarket. Dalam setengah jam, Luo Yuiwei sudah memenuhi keranjang belanja. Kakak Suyao, bisa tolong ambilkan sandal itu? Terlalu tinggi, aku tidak bisa meraihnya. Luo Yuiwei berdiri di depan rak sandal. Menatap baris paling atas dengan mata berbinar. Melihat itu, aku meraih dan mengambilnya. Ternyata sandal bermotif kelinci merah muda. Cewek suka yang seperti ini. Di dalam hatiku juga merasa tidak percaya. Untuk pertama kalinya di rumahku akan ada barang berwarna merah muda. 5 menit kemudian, mereka berdua sampai di kasir untuk membayar. Saat itu, kasir. Seorang bibi melihat kami berdua dan bertanya sambil tersenyum. Cakep, mau beli sesuatu? Aku mengikuti arah pandangannya, langsung kaget, belum sempat menjawab. Sudah terdengar suara bingung di sampingku. Itu apa? Ekspresi Luo Yuiwei sangat serius. Matanya penuh kepolosan. Di rak dekat kasir ada banyak kotak, warna-warni. Itu permen impor, jangan beli, tidak baik untuk kesehatan. Aku dengan serius berbohong, tapi di dalam hatiku seperti ada batu besar menggelinding. Untung saja Luo Yuiwei tidak tahu apa itu. Kalau tidak, aku benar-benar akan malu. Ada apa dengan kasir ini? Dia langsung bertanya begitu saja.
Apa kami berdua terlihat seperti pasangan kekasih? Luo Yuiwei hanya bersuara, "Oh," tanpa berpikir lebih jauh. Sore harinya mereka berdua kembali ke rumah. Saat itu Zhao Mei juga keluar dari dapur. Dia melihat aku membawa 2 kantong besar dan tersenyum. Kata, "Nak, sepertinya kalian berdua akrab ya?" Aku cemberut tanpa menjawab. Ibu kandungku ini terlalu jago menjebak. "Halo, Tante Zhao." Luo Yuiwei yang mengikutiku dari belakang masuk rumah dan menyapa dengan sopan. "Yuiwei, lama tidak bertemu. Kamu masuk dulu ke kamar dan bereskan barang. Aku akan masak 2 menu, sebentar lagi kita makan." Melihat Luo Yuiwei membawa kantong belanjaan menuju kamar tidur, aku segera berlari ke dapur. "Bu, dia akan tinggal di sini sampai kapan?" "Kenapa? Apa kamu tidak suka Yuiwei?" Tiba-tiba ada seorang gadis di rumah, aku hanya merasa kurang terbiasa. "Kalau begitu, apa kamu tidak akan pernah pacaran seumur hidup? Aku tahu kamu suka nonton anime dan baca novel. Tapi karakter di dalamnya tidak bisa datang ke dunia nyata. Kamu harus belajar bergaul dengan gadis-gadis. Lagi pula, di anime yang kamu tonton beberapa waktu lalu, karakter utamanya mirip banget sama Yuiwei, kan?" Aku terdiam sesaat saat melihat Luo Yuiwei sore tadi. Aku juga sangat terkejut, tidak percaya di dunia nyata ada gadis secantik itu. 3 menit kemudian, hidangan terakhir juga sudah di atas meja. Zhao Mei tersenyum. "Yuiwei, ini tumis rebung dengan daging asap yang khusus kubuat untukmu. Aku ingat kamu suka waktu kecil. Mulai sekarang, anggap saja ini rumahmu sendiri. Kalau ada apa-apa, cari kakak Suyao Mu." "Terima kasih, Tante." Zhao Mei memandang Luo Yuiwei. Semakin dipandang semakin suka. Cantik, manis, sopan, dan main piano juga hebat. Matanya menyembunyikan senyum sambil bertanya. "Yuiwei, kamu belum pacaran, kan?" "Iya, ibu belum mengizinkan. Kakak Suyao Mu sudah hampir 19 tahun. Juga belum pacaran. Di zaman sekarang, pacaran telat ada untungnya." Luo Yuiwei menjawab. Diam-diam dia melirik ke arahku, tapi ternyata aku juga sedang menatapnya. Wajahnya memerah. Dia buru-buru menundukkan kepala. Aku tercengang. Bukankah aku hanya kebetulan menatapnya? Sampai segitunya takut? Aku kan bukan binatang buas. Semua tingkah laku mereka berdua terpantau oleh Zhao Mei. Sudutnya sedikit naik. Dia tahu Luo Yuiwei belum pacaran, tentu saja dia tahu. Hanya saja, tadi sengaja dia tanyakan padaku. "Nak, ibu cuma bisa bantu sampai sini. Berusahalah." Setelah makan malam, aku masuk ke dapur untuk cuci piring. Sementara Zhao Mei dan Luo Yuiwei merapikan tempat tidur di kamar. Aku heran, apa yang mereka bicarakan? Pintu tertutup, tapi masih terdengar beberapa tawa kecil dari dalam. Beberapa saat kemudian, mereka berdua keluar dari kamar. "Yuiwei, aku pulang dulu ya. Kamu di sini baik-baik sama Suyao. Meskipun kalian 10 tahun tidak bertemu, ini bisa perlahan. Bukankah cinta bisa tumbuh seiring waktu?" "Apa maksudnya cinta tumbuh seiring waktu? Apa dia akan tinggal di sini selamanya?" Begitu sadar, Zhao Mei sudah membuka pintu dan menekan tombol lift. Aku buru-buru mengejar, ingin bertanya lebih jelas. "Nak, kamu harus jaga Yuiwei baik-baik di sini. Paham? Jangan ganggu dia." Aku menjawab dengan enggan. Sekarang aku sudah dewasa, tidak akan sekecil dulu. Aku akan menganggapnya adik kandungku sendiri, menjaganya dengan baik. "Bu, aku tidak butuh adik perempuan." Zhao Mei merasa kesal. Setelah masuk lift, dia mengerutkan kening. Anak yang tidak peka. Apa jendela cinta ini ditutup oleh Tuhan? Bagaimana bisa dianggap adik? Malam hari setelah mandi, aku melihat Luo Yuiwei duduk di sofa ruang tamu. Aku ragu-ragu. Bertanya, "Kenapa kamu belum tidur? Bukankah besok harus daftar ulang ke sekolah?" "Menunggu aku, Kak Suyao?" Aku mau tanya. "Besok bisakah kamu temani aku daftar ulang?" "Bisa. Aku ada urusan siang, kita berangkat jam 9 pagi ya." "Hihihi, kamu baik sekali. Kamu yang polos dan lugu ini. Aku hanya khawatir kamu ditipu kakak-kakak senior di sekolah untuk mendaftar kartu yang tidak berguna." Aku tidak bodoh. Luo Yuiwei memelototiku dengan wajah merah, lalu bangkit dan kembali ke kamar. "Suyao jahat, berani bilang aku polos dan bodoh. Ingin rasanya aku pukul dia." Keesokan harinya setelah sarapan, aku mengantar Luo Yuiwei berangkat ke sekolah, karena datang cukup awal. Saat itu antrean di tempat pendaftaran tidak panjang. Orang-orang di depan cepat selesai. Aku melangkah maju dan meletakkan surat penerimaan serta KTP di atas meja. Salah satu mahasiswa senior yang bertugas mendaftarkan mahasiswa baru melihat surat penerimaan Luo Yuiwei, tiba-tiba mendongak dan berkata terkejut. "Luo Yuiwei, kamu pianis muda dari Yuncheng? Saat kamu ikut lomba piano bulan Mei, aku ada di sana. Aku sangat suka lagu yang kamu mainkan." Pria itu berdiri dengan semangat. "Terima kasih. Masih ada orang di belakang yang antre. Sebaiknya kita urus pendaftaran dulu." Mendengar itu, pria itu tersenyum lebar dan menyerahkan formulir kepada Luo Yuiwei. Setelah mengisi formulir, Luo Yuiwei bersiap berbalik pergi. Pria itu memanggilnya lagi. "Adik kelas Luo, aku dari jurusan piano angkatan 3. Aku kakak tingkat langsungmu. Boleh minta WeChat, nanti kalau ada yang perlu di kampus. Bisa hubungi saya. Laki-laki paling mengerti laki-laki."
Aku tahu saat seperti ini harus minta kontak. Kebanyakan tujuannya tidak baik. Maaf, senior. Kami punya WeChat. Pria itu agak terkejut. Di zaman sekarang ternyata masih ada yang tidak pakai WeChat. Iya juga. Luo Yuiwei kan gadis jenius piano. Setiap hari harus latihan piano. Mana ada banyak waktu untuk browsing internet. Lagi pula nanti kita satu fakultas. Khawatir tidak ada kesempatan untuk ngobrol lebih dalam? Adik Luo. Nanti kalau kamu sudah daftar, aku tambahin. Setelah urusan pendaftaran selesai, aku bertanya dengan ragu pada Luo Yuiwei. Tadi aku lihat di ponsel, kompetisi piano yang kamu ikuti. 3 besar bisa masuk sekolah musik terkenal di luar negeri. Kenapa kamu memilih datang ke universitas kami? Karena suka Jiang Cheng. Aku pernah tinggal di sini waktu kecil. Entah benar atau tidak, tapi wajah Luo Yuiwei menunjukkan senyum manis. Aku tidak bicara lagi. Sepertinya dia orang yang sentimental. Yang tidak aku tahu adalah, alasan Luo Yuiwei datang ke Universitas Jiang Cheng tidak hanya itu. Urusanku sudah selesai. Aku baru dari fakultas, mau pulang. Kak Suyao, aku mau kembali ke sekolah. Nanti lihat saja setelah 4 tahun. Kalau begitu kamu pulang dulu. Fakultasku ada rapat sore. Kamu masih ingat jalan pulang? Mau aku antar? Meskipun Luo Yuiwei sudah lewat jalan ini kemarin, tapi ini baru sekali. Aku tetap khawatir dia tersesat. Kak Suyao. Tenang saja. Di atas sekolah kan ada peta? Aku lihat langsung tahu. Aku tertawa kecil. Kamu pulang saja. Kamu tidak punya nomor WeChat. Kalau begitu kasih nomor HP, biar mudah hubungi untuk kabar selamat. Aku punya WeChat. Tadi kamu bilang tidak punya sama cowok itu? WeChatku kuberi selektif? Luo Yuiwei tersenyum tipis. Dia tidak mau tambah orang asing. Setelah tambah teman, Luo Yuiwei pergi. 2,5 jam kemudian rapat selesai. Saat itu aku mengeluarkan ponsel dan melihat Luo Yuiwei sudah kirim pesan setengah jam lalu. Kak Suyao, aku sudah sampai rumah. Aku agak bingung. Dari Jiangda sampai kompleks rumahku cuma 20 menit. Kenapa dia jalan 2 jam? Jangan-jangan dia tersesat. Di luar gerbang sekolah, aku buka WeChat kirim pesan ke Luo Yuiwei. Kamu suka makan sayur apa? Aku mau belanja ke pasar. Kak Suyao. Kamu di mana? Aku juga mau ikut. Boleh? Boleh. Kamu tunggu di gerbang kompleks. Hari ini sayur yang mau dibeli lumayan banyak. Butuh bantuan bawain. Tidak apa-apa. 10 menit kemudian. Aku sampai di gerbang kompleks, langsung lihat Luo Yuiwei. Dia pakai gaun putih. Rambut panjang lebat terurai di bahu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura manis dan polos. Tak lama mereka sampai di pasar. Lalu aku berhenti di depan lapak seorang nenek. Yao, belanja lagi? Mau apa? Nenek pilihkan yang terbaik. Nenek. Melihatku, wajahnya tersenyum. Makasih Nenek Wang. Aku jongkok mau ambil sayur. Gadis kecil ini bersamamu? Iya. Nenek Wang menyipitkan mata. Mengamati Luo Yuiwei lalu bertanya. Kelihatannya manis sekali. Pacarmu? Aku terkejut, pare yang kupegang jatuh. Bukan, Nenek. Dia anak dari teman ibuku. Kenal sejak kecil. Sementara tinggal di tempatku. Melihat itu, Luo Yuiwei menoleh ke arahku lalu tersenyum ceria pada Nenek Wang. Selamat siang, Nenek. Sekarang aku belum jadi pacar Kak Suyao. Sekarang belum, apa nanti jadi? Mendengar kata-kata ini, aku tiba-tiba merasa ada maksud lain. Ini gampang bikin salah paham. Setelah bayar, Nenek Wang mendekat ke telingaku dan berbisik. Kalau gadis ini bukan pacarmu, kamu harus cepat-cepat merebut hatinya. Mendengar itu, mukaku merah. Cepat-cepat pamit pada Nenek Wang. Kembali ke kompleks. Luo Yuiwei berjalan perlahan. Wajahnya juga merah. Tadi di depan lapak Nenek Wang. Mendengar kata pacar, hatinya seperti air mendidih. Yuiwei, ucapan Nenek Wang tadi. Jangan dipikirin. Dia memang suka bercanda, meski sudah tua. Paling suka kepo. Aku tahu. Nenek Wang hanya bertanya begitu karena kita cocok. Cukup cocok. Tubuhku kaku. Ini benar-benar membuatku tersipu. Sesampainya di rumah, aku masuk dapur, siap masak makan malam. Luo Yuiwei juga ikut ke dapur. Kak Suyao, ada yang bisa aku bantu? Aku menunduk sedikit kaget lalu jawab. Kamu bantu cuci sayur saja. Baik, aku memang tidak bisa masak, tapi cuci sayur keahlianku. Luo Yuiwei tersenyum cerah. Di rumah, kadang dia bantu ibunya cuci sayur. Sering dipuji juga. Dapur tidak besar. Biasanya sendirian di sini bisa leluasa bergerak. Tapi sekarang ada satu orang lagi, jadi terasa agak sesak. Saat itu aku menoleh diam-diam untuk mengamati Luo Yuiwei. Kulihat tangan kirinya memegang sehelai sawi kecil. Tangan kanannya dengan lembut membuka daun-daun itu, membilas tanah kecil di sela-selanya dengan aliran air. Padahal itu hal yang sangat biasa. Tapi kenapa saat ini aku merasa Luo Yuiwei terlihat lucu dengan keseriusannya? Aku segera terkejut dengan pikiran ini dan cepat-cepat menggelengkan kepala. Si cengeng yang suka mengotori bajuku itu, mana mungkin tidak lucu? Setelah masakan selesai, Luo Yuiwei menyendok nasi, tidak sabar mengambil sumpit dan mencicipinya. Kakak Suyao. Nasi yang kamu masak terlihat butiran-butirannya jelas, terasa lembut dan manis di mulut. Ini pertama kalinya ada yang memuji masakan nasiku enak.
Nasi putih pun terasa seperti makanan mewah baginya. Seperti anak kecil yang polos, agak lucu. Hehe, apakah aku boleh mengartikan ini sebagai pertama kalinya ada seorang perempuan yang makan nasi masakanmu dan berkata seperti itu? Kakak Suyao, kamu belum punya pacar? Iya. Aku menjawab tanpa sadar. Aku mendongak menatap Luo Yuewe. Lalu di wajahku muncul senyuman yang aneh. Ada apa? Dia tersenyum begitu senang? Apa dia mengejekku karena masih lajang? Setelah selesai makan, Yuewe berdiri. Mengangkat mangkuk, cepat, Kakak Suyao, pergilah duduk dan istirahat. Aku yang cuci piring. Tidak perlu, mana ada aturan tamu yang mencuci piring? Aku tinggal di sini. Kamu tidak meminta uang sewa dariku, jadi ini bisa dianggap tinggal bersama, bukan tamu, kan? Aku menjelaskan dengan sangat serius, Yuewe, kita tidak tinggal bersama. Kamu hanya numpang tinggal di rumahku. Itu maksudnya laki-laki dan perempuan yang pacaran tinggal bersama. Ya, mengerti. Luo Yuewe mengangguk. Senyum di matanya semakin dalam. Keesokan harinya setelah kelas, aku menemukan Luo Yuewe mengirimiku pesan WeChat. Kakak Suyao, di akademiku ada urusan siang ini jadi aku tidak pulang makan. Kartu makanku tidak ada saldo. Jadi tidak bisa makan di kantin. Aku juga tidak pulang siang ini. Di samping akademimu ada kantin. Kamu pergi ke sana sore nanti. Tunggu aku akan datang mengajakmu makan. Baik, Luo Yuewe segera membalas pesanku. Aku melirik nama WeChat-nya, semakin dilihat semakin aneh. Bulan kecil yang bersinar terang, aku berpikir lama tidak mengerti. Luo Yuewe berharap menjadi seorang gadis pianis yang gemilang. Ya, beberapa menit kemudian. Aku sampai di kantin, tetapi tidak melihat sosok Luo Yuewe. Sebaliknya, aku menemukannya di dekat papan. Pengumuman barang hilang. Aku berjalan mendekat dan tidak bisa menahan tawa. Kamu menungguku di sini? Apa kamu siap untuk dijemput olehku? Aku sengaja tidak berdiri di tempat khusus, supaya kamu mudah menemukanku. Luo Yuewe menggigit bibirnya. Suaranya bercampur rasa malu. Malu sekali. Seandainya tadi aku berdiri di tempat lain. Aku melihat keanehan di wajahnya, bingung. Kenapa wajahmu merah? Apa kepanasan? Tidak malu lagi. Butuh kakak macam ini untuk memberiku makan? Aku mendongak dan berkata, bukan sengaja untuk diriku sendiri yang minta makan, kita semua orang yang suka makan. Dasar bodoh besar. Luo Yuewe, paham bahwa lelaki kaku di depannya ini bukan sembarang kaku. Saat makan siang bersama Luo Yuewe. Setelah makan, dia kembali ke akademi. Aku tidak ada kelas sore, jadi aku mengajak seseorang bermain basket. Setelah selesai bermain dan pulang ke rumah, sudah pukul 4:30 sore. Saat itu Luo Yuewe belum pulang. Jadi aku mengambil celana dan masuk ke kamar mandi. Dulu barang-barang di kamar mandi diletakkan di lantai atau di wastafel. Sejak Luo Yuewe datang, barang yang bisa digantung di tembok semuanya dipasang di tembok. Di rak ada berbagai macam botol dan wadah. Sekitar belasan botol. Bahkan dia menempelkan label di setiap rak, dan tempat cukurku pun disediakan rak penyimpanan. Sekarang, kamar mandi terlihat lebih luas, dan bahkan lebih nyaman digunakan. 5 menit kemudian, aku mengambil handuk biru tua dari rak. Satu tangan mengeringkan rambut, satu tangan membuka pintu kamar mandi, berjalan perlahan menuju sofa. Tiba-tiba suara pintu terbuka terdengar. Langkahku terhenti, aku tercengang menatap ke arah pintu. Luo Yuewe baru saja membuka pintu dan melihatku bertelanjang dada, berdiri di ruang tamu. Ujung rambutku masih ada butiran air yang mengalir dari leher ke dada. Ke bawah, samar-samar terlihat tepi otot perut. Napasnya terhenti, buru-buru menutup matanya dengan tangan. Mesum, aku tersadar, segera menutupi tubuh bagian bawah dengan handuk. Luo Yuewe, suaranya pelan sedikit, pintunya saja belum ditutup. Di lantai ini ada 3 unit, kalau ada yang dengar, mereka pikir ada apa di sini? Aku berbalik dan lari ke kamar tidurku. Baru kemudian sadar bahwa aku sudah memakai celana. Hanya saja tidak memakai baju atas. Kenapa reaksinya begitu besar? Aku mengambil kaos putih dari lemari. Setelah memakainya, aku keluar. Saat itu Luo Yuewe masih terpaku di tempat. Mataku sudah tidak bersih lagi. Bagaimana ini? Apa maksudnya ucapan itu? Melihat tubuh bagian atasku saja matanya jadi tidak bersih? Maaf, aku kira kamu pulang agak malam, jadi aku tidak pakai baju. Aku tidak lihat apa-apa. Melihat Luo Yuewe muka merah, tiba-tiba dia menggelengkan kepala. Kakak Suyao? Aku masuk kamar dulu. Luo Yuewe berlari cepat ke kamar tidurnya. Haruskah dia mengakuinya? Melihat itu, aku tanpa sadar mendesah, ternyata tinggal bersama gadis memang tidak nyaman. Aku terdiam sejenak lalu masuk ke dapur, bersiap memasak, saat itu telepon dari Zhao Mei masuk. Wajahku berubah sedikit, tidak mungkin. Apakah Luo Yuewe menelepon untuk mengadu? Bu, ada apa? Nak, ayahmu sudah pulang, kebetulan besok sore aku tidak ada kelas, bawa Yuewe ke sini untuk makan. Aku menjawab, dan dalam hati aku lega. Melihat Luo Yuewe berlari masuk, kamar itu lama tidak bersuara. Aku memotong 1 piring semangka, membawanya ke depan pintu kamar, lalu mengetuk, Yuewe, mau makan semangka? Tak lama kemudian pintu terbuka, Luo Yuewe tersenyum dan berkata, terima kasih, Kak Suyao. Sebenarnya hingga sekarang wajahnya masih sedikit panas.
Namun keduanya sangat sepakat untuk tidak menyebutkan kejadian barusan. Saat itu Luo Yuewe menusuk sepotong kecil dengan tusuk gigi. Semangka disodorkan ke hadapanku, kakak Suyao, makan satu bagian juga. Melihat ekspresi wajahnya yang penuh senyuman. Entah mengapa aku memakan potongan kecil semangka itu, wajahku seperti bagian yang paling manis, seharusnya manis. Manis, bawalah piring itu dan makan di ruang tamu. Sup sudah siap, aku akan menumis sayur lalu kita bisa makan. Setelah Luo Yuewe duduk di sofa, aku juga mulai menumis. Aneh, cara bersamaku dengan Luo Yuewe seperti ini. Membuat hatiku merasakan sesuatu yang berbeda, entah mengapa. Untungnya dia tidak menyebutkan kejadian siang tadi aku khawatir dia diam-diam memberiku sesuatu di dalam. Panggilan aneh seperti bajingan besar atau orang mesum, memikirkannya saja sudah mengerikan. Lebih mengerikan lagi jika dia menelepon Zhao Mei untuk mengadu. Setelah makan, Luo Yuewe berbaring di tempat tidur. Membenamkan kepalanya ke bantal, penjahat besar, Suyao menggangguku lagi. Begitu Luo Yuewe teringat sore hari. Kejadian di ruang tamu, wajahnya seperti terpanggang matahari, merah dan panas. Bagaimana ini? Saat makan baik-baik saja, tetapi begitu santai tidak bisa menahan diri untuk memikirkannya, dan teringat kejadian 10 tahun lalu. Saat itu dia sangat suka menempel pada Suyao, tapi Suyao tidak suka dia mengekor, karena dia ingin pergi bermain game dengan anak laki-laki lain. Suatu hari Suyao benar-benar tidak tahan, lalu dia mengganggunya dengan keras. Memikirkan hal ini, dia semakin marah, mengepalkan tinjunya dan memukul bantal dengan keras. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku bersiap mengajak Luo Yuewe ke tempat ibuku untuk makan. Aku duduk di sofa dan menoleh ke arah pintu kamarnya. Dia pulang dari kelas lalu masuk ke kamar tidur, bilang suruh aku tunggu dia, tapi sudah 20 menit, sebenarnya lagi ngapain sih? 5 menit kemudian, Luo Yuewe keluar, saat itu ia sudah berganti gaun putih. Cantik dan menawan, rambutnya terurai alami di bahu, dengan pita merah di kepala, benar-benar imut. Seketika aku terkejut oleh pikiranku sendiri, lalu mengalihkan pandangan dan bergumam dalam hati. Aku selamanya suka dunia dua dimensi. Melihat ekspresiku, Luo Yuewe wajahnya penuh tanda tanya. Apa dia kesal karena menunggu terlalu lama? Kakak Suyao? Ada apa? Tidak apa-apa, sudah pukul 5. Ayo cepat pergi. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di rumah. Setelah semua hidangan tersaji, Luo Yuewe buru-buru berdiri. Tante, biarkan aku bantu ambil nasi. Tidak perlu, biar kakak Suyao yang ambil, hal favoritnya adalah mengambil nasi. Zhao Mei melirikku yang duduk di sofa. Mendapat tatapan penuh kasih dari ibuku. Aku segera bangkit dan pergi ke dapur. Setelah makan, karena ada urusan mendadak, aku dan ayah pergi keluar. Luo Yuewe berjalan ke sofa dan duduk, mengambil stroberi. Mencicipinya. Tante, kapan paman dan mereka pulang? Entahlah. Kalau pulang malam, malam ini kalian tidur di sini saja. Tidur di sini? Ini hanya ada 2 kamar tidur. Bagaimana tidurnya? Luo Yuewe menggelengkan kepala. Tante, ini tidak cukup untuk tidur. Aku bisa pulang lebih dulu. Cukup kok, kamu tidur di kamar Suyao. Bukan maksudku, maksudnya kamu tidur di kamar Su. Bukan begitu. Kamu tidur di kamarnya, dia tidur di sofa. Wajah Luo Yuewe langsung memerah, tidak tahu harus berkata apa. Tante Zhao bisa bikin orang kaget setengah mati. Adegan ini apa? Game jantung berdebar? Tak lama kemudian, aku dan ayah kembali. Melihat jam sudah pukul 8 lebih, aku dan Luo Yuewe bersiap kembali ke tempat tinggal di sekolah. Sepanjang jalan, Luo Yuewe berjalan di belakangku, seperti anak kecil yang ikut pulang dengan orang dewasa. Sepasang mata cantiknya penasaran menatap sekeliling. Cahaya lampu jalan di gang menerpa bayangan mereka hingga panjang. Tapi saat sampai di tengah gang, bayangan itu perlahan menghilang, sekeliling gelap gulita. Luo Yuewe berjalan semakin lambat, hatinya juga cemas, kenapa tiba-tiba tidak ada lampu jalan? Aku merasa tidak ada suara di belakang, heran menoleh ke belakang, dan melihat gadis itu di tanah sekitar 5 meter dariku. Jongkok kecil mungil, kelihatan sangat imut, kenapa berhenti? Kak Suyao, kenapa lampu jalan tidak ada nomor 7? Gelap sekali. Ada apa? Kenapa dia begitu takut? Takut gelap? Dulu aku dengar dari ibu. Dia pindah keluar kampus karena takut gelap, tapi tidak kusangka dia setakut itu. Aku berjalan mendekat. Berjongkok, pengecut, kalau tidak bangun, aku pergi duluan. Kakak Suyao, jangan tinggalkan aku. Ya, aku menatapnya. Tiba-tiba aku tidak tahu harus menjawab apa. Seorang gadis cantik yang sangat cantik ini, di depan orang lain menunjukkan ekspresi cemberut, seperti akan menangis. Coba tanya, di dunia ini mana mungkin ada pria yang tega meninggalkan gadis secantik ini? Jangan takut. Ikut aku keluar. Ada tenda jajanan malam yang menjual kerupuk nasi yang enak. Aku traktir kamu. Entah karena faktor lingkungan atau apa, aku merasa suaraku sangat lembut, dan di sudut bibirku tersungging senyuman hangat. Seperti sedang membujuk anak kecil. Luo Yuewe menatap lurus ke arah bocah laki-laki di depannya. Entah kenapa saat ini dia merasa Suyao benar-benar lembut. Selama beberapa hari kebersamaan ini, lawan bicara baru pertama kali menunjukkan senyuman seindah ini. Maka dia perlahan berdiri. Tapi tepat saat itu, aku tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengelus kepalanya. Luo Yuewe berkedip.
Sekejap, wajah mungilnya langsung memerah, rasanya jantung hampir meledak. Aku juga terpaku di tempat, satu tangan di udara, tidak tahu apakah harus diturunkan. Atau harus terus meraba, aku berdeham dan berkata, ada daun jatuh di kepalamu. Terima kasih, Luo Yuiwei menyunggingkan sedikit sudut bibirnya, menunjukkan senyuman lembut. Kak Suyao, bolehkah aku memegang tanganmu? Aku sangat terkejut. Memegang tangannya sepertinya tidak boleh. Kalau mama tahu, pasti akan memukulku. Kalau begitu, lupakan saja pegangan tangan. Kalau kamu takut, bisa seperti siang tadi, pegang ujung bajuku. Pegang ujung baju untuk apa? Aku hanya ingin pegangan tangan, Kak Suyao. Boleh, kan? Ku mohon. Melihatnya merajuk dengan imutnya. Aku ragu setengah detik. Baiklah, tapi ini karena kamu takut dan minta pegangan tangan, kan? Bukan? Oke. Aku merasakan tangan kananku digenggam oleh tangan yang sangat kecil. Tiba-tiba aliran aneh mengalir di hatiku. Karena terlalu gugup. Tanganku tanpa sadar mengencangkan genggaman. Lalu terdengar suara lembut, Kak Suyao. Kamu menyakitiku. Mendengar itu, aku baru sadar, lalu melonggarkan genggaman. Gang sejauh 30 meter. Tidak lama, tidak singkat, setelah keluar dari gang. Luo Yuiwei juga tidak lagi merasa takut seperti tadi. Kak Suyao. Setelah dewasa, ini pertama kalinya kamu menggandeng tangan perempuan? Ya. Iya, bodoh kecil. Aku bukan bodoh kecil. Kamu memang bodoh. Melihat wajahnya yang merah karena marah, sungguh imut. Hatiku tiba-tiba ingin menggodanya. Ada orang yang marah saja wajahnya merah. Kenapa ada gadis seimut ini? Hentikan, jangan sampai kacau. Kendalikan diriku. Saat sadar, aku melihat gerobak kecil di kejauhan dan berjalan ke arahnya. Aku traktir kamu kerupuk ketan. Baik, aku sudah lama tidak makan. Kamu tidak boleh memanggilku bodoh kecil. Kalau tidak aku tidak mau makan. Kamu tidak makan. Kalau begitu aku makan 2 porsi. Melihat punggung tegapnya, Luo Yuiwei menggigit. Gigit bibir sedikit kesal. Orang ini mana mungkin bodoh, jelas masih sama seperti waktu kecil. Dia adalah penjahat besar yang suka menggodanya. Nenek, 2 kerupuk ketan. Baik. Aku meletakkan 2 lembar uang 5 yuan ke dalam kotak di gerobak, lalu melirik lauk di depannya, tiba-tiba teringat di pasar sayur terakhir kali. Luo Yuiwei bilang dia tidak bisa makan kacang. Nenek, 1 kerupuk ketan jangan pakai kacang, cabai sedikit. Baik, ini beli untuk pacar ya? Sungguh perhatian. Bukan, aku heran, zaman sekarang bawa gadis keluar. Kenapa mudah disalahartikan? Kami berdua benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih saat sampai di rumah. Sudah jam setengah 10 malam. Setelah aku mandi dan berbaring di tempat tidur, teman baik Wang Hao yang pernah bertemu Luo Yuiwei sekilas saat orientasi mengirim pesan. Cepat lihat, si adik kecil masa kecilmu viral di forum kampus. Dengan penasaran aku membuka kiriman tautannya, kontes pemilihan bunga kampus dan pangeran kampus Universitas Jiang. Aku terkejut menemukan Luo Yuiwei ternyata masuk 3 besar daftar bunga kampus. Setahuku, Universitas Jiang setiap tahun mengadakan kontes bunga dan pangeran kampus yang meriah. Dan peserta tidak perlu mendaftar sendiri, cukup laporan nama dan jurusan. Sekarang suara si adik kecilmu sudah masuk halaman depan. Dan ada video pertandingannya, kamu bisa lihat. Katanya yang mengunggah video adalah penggemar setianya. Dan orang itulah yang mendaftarkan Luo Yuiwei ke kontes pemilihan bunga kampus. Aku membuka video, dalam video itu. Di sebuah ruang musik, Luo Yuiwei mengenakan gaun putih naik ke panggung. Dia tersenyum, membungkuk, dan berkata, para juri, halo, saya peserta nomor 6. Setelah bicara, dia berbalik menuju piano besar di tengah panggung, perlahan duduk di bangku piano. Hatiku tiba-tiba merasa gugup. Ini pertama kalinya aku melihat Luo Yuiwei bermain piano. Setelah beberapa menit lagu piano selesai, aku masih tenggelam dalam video itu. Beberapa saat kemudian, aku menunduk melihat ponselku. Ternyata suara Luo Yuiwei masih terus bertambah. Di halaman depan juga terlihat komentar. Aku dukung kamu, Nonak Luo, kakakku ini mainnya bagus banget, pianis muda yang manis. Siapa yang tidak suka gadis sesuci dan seimut ini? Melihat itu, aku tanpa sadar mengerutkan kening. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya denganku, tapi di dalam hati ada perasaan yang tidak bisa kugambarkan. Sepertinya aku tidak ingin Luo Yuiwei diperhatikan begitu banyak orang. Keesokan harinya, setelah kelas selesai, aku pergi makan hotpot bersama beberapa teman sekelas. Tapi saat pulang sudah jam 9:07 malam. Namun saat itu lampu di ruang tamu tidak menyala, dan tidak ada tanda-tanda Luo Yuiwei di kamar. Aku berjalan ke sofa, duduk, dan meneleponnya. Ternyata ponselnya sudah dimatikan. Aneh, sudah malam begini teleponnya mati. Lalu aku menelepon ibuku, ternyata Luo Yuiwei juga tidak ada di sana. Melihat itu, aku mulai cemas. Si bodoh kecil ini sebenarnya kemana? Setelah menutup telepon, aku bangkit dan berjalan keluar. Saat membuka pintu, yang kulihat adalah Luo Yuiwei. Tangannya membawa kantong kertas berwarna merah muda. Suyao, kenapa pintunya dikunci dari dalam? Aku kira kamu sudah pulang, jadi aku menguncinya. Mana tahu kamu tidak ada di rumah. Telepon tidak bisa dihubungi. WeChat juga tidak dibalas. Kamu pergi kemana? Mendengar itu,
Luo Yuiwei mengganti sendal, berjalan ke ruang tamu, dan meletakkan kantong kertas merah muda itu di atas meja. Lalu dengan bersemangat dia berkata, Kak Suyao, malam ini setelah aku keluar dari akademi, aku pergi ke toko kue Sing di dekat gerbang sekolah untuk belajar membuat kue. Pemilik toko bilang, buatanku lumayan enak. Jadi aku ingin membawanya pulang untuk kamu coba. Kak Suyao, coba cepat. Melihat tatapan penuh harap gadis itu, wajahku menjadi serius. Ini pasti bukan tindakan cuma-cuma, kan? Kemarin masih menggandeng tanganku, hari ini sudah berbagi kue buatan sendiri. Bukankah perkembangan ceritanya agak aneh? Siapa yang bisa menolak si bodoh kecil yang imut? Meskipun aku sangat enggan mengakuinya, tapi selama beberapa bulan bersama ini, aku merasa Luo Yuiwei membawa perasaan yang berbeda bagiku. Dulu aku selalu berpikir perempuan itu makhluk yang merepotkan. Pacaran hanya akan membuang banyak waktu. Tapi kalau perempuannya imut dan cantik, siapa yang akan merasa itu merepotkan? Setelah makan beberapa potong, aku benar-benar tidak bisa makan lagi. Demi tidak menyia-nyiakan, aku memberikan potongan terakhir pada Luo Yuiwei. Kamu habiskan kue ini, yuk, sudah jam segini, kalau aku makan nanti bisa gemuk. Kamu saja yang makan. Maksudmu, apa aku yang makan tidak akan gemuk, Luo Yuiwei? Kamu begini tidak bisa, dong, kalau aku gemuk, tidak akan ada gadis yang suka padaku. Nanti Tante Zhao akan mencarimu masalah. Tidak akan. Luo Yuiwei menyipitkan matanya sambil tersenyum, nadanya sangat tegas, lalu tiba-tiba dia bangkit dan berlari ke kamar tidur. Bodoh, karena aku suka kamu. Selama 2 hari bersama Luo Yuiwei, dia memberiku perasaan yang belum pernah kurasakan. Terbukti, saat melihatnya terpilih sebagai cewek tercantik di kampus dan diperhatikan semua cowok. Hatiku juga terasa gelisah tanpa alasan. Keesokan harinya setelah sarapan, aku melihat pintu kamar Luo Yuiwei masih tertutup rapat. Gadis kecil ini lupa pasang alarm? Atau hari ini tidak ada kelas? Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Aku menengadah dan melihat Luo Yuiwei yang masih setengah mengantuk. Berjalan keluar dari kamar. Kak Suyao, kenapa kamu tidak membangunkanku? Luo Yuiwei menggigit bibirnya dengan ekspresi penuh keluhan. 10 alarm yang aku pasang sebelum tidur itu apa? Penjahat besar, ya? Semuanya tidak bisa membangunkanku. Aku tidak tahu jadwal kuliahmu. Aku kira kamu tidak ada kelas. Cepat sarapan. Setelah selesai, aku akan mengantarmu ke sekolah dengan sepeda. Tak lama kemudian aku mengantarnya sampai di gerbang Universitas Jiang. Saat itu ada banyak mahasiswa yang lewat. Mengingat pemilihan cewek dan cowok tercantik di kampus belum selesai, aku pun memperlambat laju sepedaku. Kamu kan sedang dalam pemilihan itu? Mau turun dan jalan sendiri? Kalau ada yang salah paham, nanti tidak enak. Kak Suyao, kita kan bersih dan jelas. Takut apa? Ayo jalan. Kita hampir telat. Kalau aku dimarahi, aku bisa menangis, loh. Nanti kamu harus bertanggung jawab untuk menghiburku. Kalau aku bisa menghibur perempuan, kamu tidak akan punya julukan, si cengeng, waktu kecil dulu. Mendengar itu, Luo Yuiwei langsung teringat semua kejadian memalukan 10 tahun lalu. Wajahnya memerah dan dia melotot padaku. HMPH, Suyao, ingatanmu bagus sekali. Ini saja masih ingat. Kok tiba-tiba panggil nama? Panggil, Kak Suyao, dong. Mendengar itu, Luo Yuiwei merasa kepanasan menjalar ke kepalanya, dan wajah kecilnya ikut memerah. Memangnya tidak boleh panggil nama? Tidak boleh, kamu kan lebih muda dariku. Kakak, aku rasa panggilan, Kak Suyao, lebih enak didengar. HMPH, aku tidak akan bicara lagi padamu. Enak apa? Aku sebenarnya lebih ingin panggil nama langsung, biar jaraknya lebih dekat. Nanti, secara alami aku jadi pacarnya. Oh iya, sore nanti aku ada pertandingan basket. Di stadion bagian selatan. Kamu mau nonton? Luo Yuiwei mendengus ringan. Kebetulan temanku juga bilang dia mau nonton pertandingan basket. Kalau begitu, sampai ketemu sore. Melihat tingkahnya yang manja, aku tidak bisa menahan tawa kecil. Sore harinya, Luo Yuiwei datang ke lapangan basket. Begitu masuk, dia melihat aku dari kejauhan sedang dikerumuni gadis-gadis yang memberi minum. Sudah ada gadis yang memberi minum, masih saja menyuruhku nonton basket main. Brengsek, menyebalkan. Kenapa hatiku terasa asam begini? Luo Yuiwei memasang ekspresi sebal, wajah cantiknya yang cerah. Tampak cemberut, sama sekali tidak seperti biasanya yang polos, kalau aku tidak melihatnya sendiri. Dia mungkin sudah lari sambil menangis. Kenapa kamu baru datang? Aku sudah dudukin tempat untukmu. Duduk saja di situ nonton, aku kan bukan datang buat lihat kamu main basket, Kak Suyao, cuacanya panas, ini. Minum, Luo Yuiwei dengan manja memberikan air ke tanganku, lalu menarik teman perempuannya ke arah tribun penonton. Yuiwei, kamu datang untuk lihat kakak kelas itu main basket, kan? Kenapa dulu nggak ngaku? Sifat manjain gini nggak boleh, loh? Aku emang bukan datang buat lihat dia, aku datang buat lihat cowok ganteng main basket. Kakak kelas itu juga ganteng. Kalau ikut pemilihan cowok kampus, pasti masuk 3 besar. Suyao di mana gantengnya? Paling cuma sedikit lebih ganteng dari semua cowok di sini. Ya, cuma sedikit. Namun, setelah pertandingan dimulai, pandangan Luo Yuiwei tidak pernah lepas dari tubuhku, dan di sekelilingku juga muncul gelembung-gelembung merah muda. Kak Suyao ternyata ganteng juga. Pulang ke rumah malamnya,
Luo Yuiwei dengan penuh semangat mendekatiku. Kak Suyao, besok aku mau buat sarapan untukmu. Gak usah, besok Sabtu, aku bangun kesiangan. Coba dulu, dong, aku belajar bikin, nanti kalau kamu bangun bisa langsung makan. Ya sudah, kamu buat aja. Aku membuka pintu kamar dan melirik ke dapur dari jauh. Dari jam 7 terdengar suara berantakan bertubi-tubi. Seperti lagi perang, aku di kamar tidur pun kedengeran. Kalau bukan karena tadi malam Luo Yuiwei berulang kali menekankan, jangan masuk dapur apapun yang terdengar hari ini. Aku pasti sudah masuk buat lihat apakah panci dan piringku masih utuh. Memikirkan itu, aku menutup pintu, kembali ke tempat tidur, dan mengeluarkan HP untuk scroll video. Tak lama kemudian, suara Luo Yuiwei terdengar dari luar. Kak Suyao, sarapan sudah siap. Mendengar itu, aku datang ke meja makan. Saat melihat piring berisi potongan-potongan hitam, aku tercengang. Apa yang kamu buat ini? Kok hitam? Itu iga bakar kecap, mungkin warnanya berubah. Luo Yuiwei mengedipkan mata, wajahnya penuh ketulusan. Dia benar-benar mengikuti tutorial dengan ketat, setiap langkah serius, kecuali warnanya yang agak aneh. Seharusnya nggak ada masalah lain, kan? Karena penasaran, aku ambil sumpit dan mencicipinya. Hampir saja napasku terhenti. Masakan gelap apa ini? Melihat mataku berkedip-kedip. Mata Luo Yuiwei langsung berbinar. Enak banget, merasakan tatapan tajamku seperti itu. Dia langsung paham. Maaf, Kak Suyao, bagaimana kalau kita turun beli sarapan saja? Gak usah dimakan ini. Melihat ekspresinya, entah kenapa aku menghiburnya. Pertama kali buat sudah lumayan. Meskipun warnanya agak aneh, rasanya masih oke. Serius? Luo Yuiwei tiba-tiba hidup kembali. Wajah cantiknya tersenyum manis. Serius? Baik, Kak Suyao, aku putuskan mulai sekarang makan malam juga aku yang masak. Jangan, kamu kan baru masuk kuliah, harus utamakan belajar. Urusan masak biar aku aja. Sementara Luo Yuiwei kembali ke kamar. Aku membuang masakan gelap itu, lalu pura-pura habis, duduk di sofa dan main game. Beberapa menit kemudian, dia keluar dari kamar dan mendapati aku sedang duduk di sofa main game. Dengan ekspresi wajah yang sangat ekspresif, dia langsung tertarik, pergi ke dapur potong semangka. Lalu duduk di samping sofa. Kak Suyao, game ini seru banget, biasa aja. Kamu belum pernah main? Belum, tapi temanku suka banget main ini, kadang aku lihatin. Tapi nggak ngerti. Nonton semenit, dia ambil tusuk gigi dan tusuk semangka. Lalu mendekatkan ke mulutku. Tanpa ragu sedikit pun, aku buka mulut. Tapi tiba-tiba aku terpaku. Aku menatap gadis di sampingku, hanya berjarak 30 cm. Aura asmara melingkupi di antara mereka. Kamu ngapain? Wajah Luo Yuiwei merona merah. Buru-buru memalingkan muka. Udah dimakan? Kok malah nanya gitu? Masih nanya lagi? Dirinya sendiri juga nggak tahu. Kalau dia bilang dia yang mau makan. Tapi tangannya nggak nurut, yang penting sudah lewat. Kamu percaya? Aku cuma tanya, nggak boleh ya? Aku kan bukan pacarmu, pasti nggak boleh dong. Gerakan intim kayak gitu cuma boleh dilakukan sama orang yang disuka. Aku mau kasih? Nggak. 5 menit kemudian, aku melirik Luban yang terjatuh di rerumputan. Lalu menoleh ke samping ke arah Luo Yuiwei. Sejak dia duduk di sini, hatiku agak gelisah. Kenapa kamu terus duduk di sini? Karena aku mau lihat. Di saat seperti ini, kalau mati sayang, itu akan memalukan. Apalagi di ronde ini aku bukan pakai hero lain. Dalam 5 menit mati 7 kali. Maka aku bilang, aku jarang main, jadi bisa mati 10 kali. Hero lain aku mainnya bagus. Aku tahu. Katanya kamu hari ini pertama kali lihat aku main. Kok kamu tahu? Apa yang kamu bilang? Aku percaya. Katanya main bagus, pasti main bagus. Baiklah. Saat itu dia tiba-tiba bertanya, Kak Suyao, boleh aku coba main sekali? Boleh main? Tapi aku akan jelasin dulu cara main game ini. Luo Yuiwei mengedipkan matanya. Dia mendengarkan dengan serius. Saat mendengar bahwa posisi support bertugas melindungi rekan setim, dia tiba-tiba seperti menemukan keyakinan. Dia agak bersemangat. Aku mau main. Kenapa tiba-tiba semangat? Karena main support bisa melindungimu. Mendengar itu, aku tertegun. Memikirkan tingkah laku Luo Yuiwei beberapa hari ini membuatku curiga apakah dia suka padaku. Tapi segera aku buang pikiran itu, karena dulu Luo Yuiwei bilang dia suka kakak yang lembut. Sedangkan aku sejak kecil suka menggodanya. Mana mungkin dia suka sama aku? Malam itu, Luo Yuiwei mulai menstruasi. Dia terbaring lemah di tempat tidur. Melihat itu, aku turun ke supermarket untuk membeli gula merah. Aku membuat wedang gula merah sesuai petunjuk di ponsel. Setelah selesai, aku datang ke kamar Luo Yuiwei dan mengetuk pintu. Sudah matang, keluar dan minumlah. Aku tidak punya tenaga. Kakak Suyao, tolong bawakan ke dalam. Boleh? Suara Luo Yuiwei semakin pelan. Kedengarannya lembut dan lemas. Aku melihat wedang jahe gula merah di mangkuk, ragu-ragu sejenak, lalu membuka pintu. Terima kasih, Kakak Suyao. Luo Yuiwei perlahan duduk, menyesap seteguk, lalu mengedipkan matanya. Kamu boleh keluar sekarang. Aku memasang wajah cemberut. Kamu suruh aku keluar masuk terus, aku jadi tidak punya muka. Tahu? Melihat dia berbaring lagi,
Aku teringat berkali-kali baru-baru ini salah dikira pacar, maka aku berkata pelan. Luo Yuiwei, jangan lupa kirim 66 yuan ke aku. Semua yang kubelikan untukmu tadi total 66. Luo Yuiwei. Awalnya ingin memaki, tapi dia masih merasa tidak enak badan, jadi dia menjawab dengan kesal. Tahu, khawatir gadis ini bilang aku pelit. Aku buru-buru menjelaskan, sebenarnya uang segini kecil, kalau membelikanmu. Barang lain, tidak masalah. Tapi barang ini hanya boleh dibelikan pacar, kamu mengerti? Luo Yuiwei membenamkan wajah cantiknya ke dalam selimut, bergumam lirih. Kalau begitu, kamu jadi pacarku saja tidak? Keesokan paginya, Luo Yuiwei pulang dari membeli sarapan di luar. Begitu masuk, dia melihat aku keluar dengan lingkaran hitam di mata. Kakak Suyao, semalaman ngapain? Lingkaran hitamnya parah banget. Aku menoleh ke arahnya dan bertanya, kamu masih ingat kejadian semalam? Yaitu kata-kata yang kamu ucapkan sebelum tidur. Masih ingat? Gak ingat. Aku bilang apa? Luo Yuiwei tampak sedikit bingung. Aku menatapnya dengan ekspresi aneh. Bodoh kecil, kamu serius? Kalau begitu, kamu jadi pacarku saja tidak? Kalimat itu berkecamuk di pikiranku semalaman, tapi orang yang mengatakannya malah lupa. Saat Luo Yuiwei mengucapkan kalimat itu semalam. Aku sangat terkejut. Dalam waktu 2,5 detik itu, aku bahkan sudah memikirkan nama anak kami. Tapi ternyata Luo Yuiwei hanya mengigau, sepertinya kalimat itu diucapkan tanpa sadar. Melihat ekspresiku yang aneh, wajahnya memerah, lalu bertanya, Kakak Suyao. Apa aku melakukan sesuatu? Atau apa aku mengganggumu? Kamu menggangguku? Mana mungkin? Aku yang lebih sering mengganggumu. Kakak, kalau begitu, apa kamu melakukan sesuatu padaku? Bodoh kecil, aku cuma kiasan. Beberapa saat kemudian, setelah selesai sarapan, aku mendongak dan melihat. Luo Yuiwei, sudah selesai? Ayo kita pergi ke pasar bersama. Baik, dia menjawab sambil tersenyum. Lalu dia mengeluarkan ponsel, mencari resep. Melihat ada postingan blogger dengan banyak like, dia langsung mengekliknya. Pelajari 9 masakan ini, mudah kuasai perut pacar. Setelah melihatnya, Luo Yuiwei langsung menyimpannya. Hari ini aku akan membuatkan kakak Suyao sup daging sapi dan tomat. Di pasar, aku membeli seekor ikan mas dan 2 potong tahu. Ingin membuat sup ikan mas tahu untuk si bodoh kecil. Saat melewati lapak daging sapi, Luo Yuiwei menarik ujung bajuku. Kakak Suyao, tunggu. Kita beli daging sapi. Mau buat apa? Aku ingin belajar membuat sup daging sapi tomat untukmu. Sudahlah. Beberapa hari ini aku yang masak. Kamu duduk manis dan tunggu makanan. Kenapa? Kakak Suyao, kamu tidak boleh begitu egois. Aku harus belajar masak. Luo Yuiwei dengan wajah merah dan kesal mengejarku. Melihat tingkahnya yang lucu, aku tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, suara jepretan kamera terdengar. Di kejauhan, seorang cowok berbaju hitam dengan senyum lebar sedang memegang ponsel ke arah kami. Kakak Suyao, ketahuan. Lin Xiaotian, ngapain kamu di sini? Aku baru dari Yunkun. Kebetulan mau belanja bahan makanan. Baru sampai sini, sudah lihat kamu dan gadis ini saling berpandangan mesra. Lin Xiaotian menyimpan ponselnya, lalu menatap Luo Yuiwei yang berdiri di samping. Kakak ipar kecil. Halo, aku Lin Xiaotian, sepupu Suyao. Mendengar itu, wajah Luo Yuiwei memerah seperti tomat besar. Lalu sepertinya teringat sesuatu, dia mengedipkan mata. Bertanya, Kakak Suyao, apa kamu sudah punya pacar? Aku tertegun sejenak, tidak mengerti. Jadi dia memanggilku, adik ipar kecil. Apa ada, kakak ipar besar, juga? Seperti selir, istri utama, atau apalah di sinetron? Aku dan Lin Xiaotian langsung terdiam. Bagaimana kalau hari ini gadis pianonya jadi bodoh? Aku sedikit mengerutkan kening, merasa agak frustrasi. Dengan wajah serius berkata, Luo Yuiwei, apa yang kamu pikirkan? Istriku Suyao pasti hanya kamu seorang. Luo Yuiwei hanya menjawab, oh. Menunduk, baru sadar wajahnya memerah 2 semburat merah. Suyao, kamu brengsek besar. Aku bukan istrimu. Karena berbagai tindakan Luo Yuiwei belakangan ini, aku mulai menyukainya sedikit. Bahkan di pasar sayur, di depan adik sepupunya, dia memanggilnya istri. Luo Yuiwei mendengar itu, wajahnya merah padam. Jantungku hampir melompat keluar. Dan aku pun segera sadar bahwa aku salah bicara. Sekarang satu-satunya keinginanku adalah ingin pindah ke planet lain. Begitulah, saya dan Luo Yuiwei berjalan menuju kompleks perumahan tanpa berbicara. Saat itu Lin Xiaotian menatap wajah Luo Yuiwei dengan bingung. Saudara Dao, aku merasa sepertinya pernah melihat kakak ipar di suatu tempat. Dia adalah gadis yang dulu tinggal di bawah apartemenku saat kecil. Oh begitu, aku ingat. Itu dia cengeng yang suka mengikutimu. Kak, aku ingat kamu memberinya nama panggilan kecil. Sepertinya namanya Bulan Kecil. Lin Xiaotian tertawa terbahak-bahak, membuat orang yang lewat menatap kami beberapa kali. 5 menit kemudian sampai di rumah. Lin Xiaotian duduk di sofa bermain game, sementara aku pergi ke dapur untuk memasak makan siang. Luo Yuiwei saat itu datang ke dapur membawa 2 buah stroberi. Kak Suyao, aku bawakan stroberi. Dia mengulurkan tangan dan menyodorkan stroberi ke mulutku. Aku memakannya dengan alami, lalu tertawa,
Wajahmu yang merah sekarang mirip dengan stroberi ini. Hampir seketika, pipi Luo Yuiwei kembali memerah. Dia membuka matanya yang besar dan bening, berkata dengan cemberut, Su Yao, kamu menggangguku lagi. Dia sendirian di Jiangcheng, jika diganggu tidak akan ada yang tahu. Orang ini juga bilang dia seperti stroberi itu, apakah dia berniat memakannya? Aku bingung, aku kenapa lagi? Aku bilang wajahmu merah seperti stroberi, apa yang kamu pikirkan? Bodoh, Luo Yuiwei berpikir sejenak. Lalu menyadari bahwa dia salah paham. Memikirkan kata-kata yang membuat orang berpikir aneh. Sup ikan mas dan tahu sudah siap. Mau mencicipinya? Melihat matanya yang besar berkaca-kaca, aku merasa iba. Suara cengeng gadis ini membuat naluri perlindunganku meledak. Ah, cuma sedikit saja. Setelah berkata begitu, dia menyesap kuahnya. Satu teguk. Menurutmu enak? Aku gugup sekali, menatap Luo Yuiwei. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku membuat sup ikan. Ini pertama kalinya aku membuatnya untuk Luo Yuiwei. Entah kenapa, hatiku sangat khawatir. Dia tidak suka, apapun yang kamu buat enak. Luo Yuiwei berbicara setengah kalimat lalu mendongak menatapku. Melihatku sedang menatapnya, dia pun menundukkan kepala dengan wajah memerah. Jangan lihat aku, ya? Bagaimana kamu tahu aku melihatmu kalau kamu tidak melihatku? Jangan sombong, aku tidak melihatmu. Luo Yuiwei mendengus kesal, lalu berbalik dan berjalan pergi. Aku menatap punggungnya. Senyum tipis muncul di mataku. Kenapa cewek marah pun terlihat lucu ya? Tidak. Itu hanya Luo Yuiwei. Saat cewek lain marah, aku tidak merasa lucu. Saat makan, aku menuangkan semangkuk sup ikan dan meletakkannya di depan Luo Yuiwei. Aku juga menambahkan 2 potong daging ikan tanpa duri. Makanlah lebih banyak, ya. Terima kasih, Kak Su Yao. Kamu juga makan. Hei, aku datang untuk makan siang. Bukan untuk makan makanan anjing. Tolong sedikit pertimbangkan perasaanku, oke? Lin Xiaotian berkata sambil menatap kami berdua dengan penuh keluhan. Jelas ini makan siang bertiga, tapi dia seperti menjadi udara. Setelah makan, aku dan Lin Xiaotian sedang mengobrol di kamar. Saat itu, suara manis dan lembut terdengar dari pintu. Kak Su Yao, hari ini cuacanya bagus, bagaimana kalau kita pergi belanja? Aku ingin membeli baju. Wajah Luo Yuiwei penuh harapan. Kamu pergi sendiri saja. Aku masih sibuk di sini. Aku tidak mau pergi sendirian. Temani aku, ya? Aku tahu kamu tidak suka jalan-jalan. Aku tidak akan jalan-jalan lama. Luo Yuiwei sesaat terlihat kecewa, lalu tersenyum lagi. Matanya jernih dan bersinar, karena matanya bisa melengkung seperti bulan sabit. Terlihat polos dan jujur. Baiklah, kita jalan-jalan saja. Nanti malam aku lanjutkan kerja. Ahli bilang, tidak baik diam di rumah sepanjang hari. Jalan-jalan saja, anggap saja menghirup udara segar. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku berkata begitu. Pokoknya aku mengatakannya begitu saja. Tadi melihat ekspresi kecewa di wajah Luo Yuiwei. Hatiku langsung panik. Ayo kita pergi. Wajah Luo Yuiwei memancarkan senyum manis. Jam 3:30 sore, kami bertiga tiba di sebuah toko pakaian wanita di mall. Saat kami tiba, Luo Yuiwei keluar dari ruang ganti. Kak Su Yao, cantik tidak? Kalau suka, beli saja. Tidak perlu, Kak Su Yaoku. Tapi aku ingin dengar pendapat jujurmu. Kalau bilang cantik, aku beli. Kalau tidak cantik, pasti aku tidak beli. Melihat gadis manja di depanku, hatiku tak bisa menahan diri. Pikiranku hanya ingin memberi penilaian objektif. Bukan penilaian objektif, menurutku pakaianmu cukup bagus. Setelah meninggalkan toko pakaian, Lin Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk berkata, masih bilang penilaian objektif, Su Yao. Kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki cuma keras kepala. Kak Lin Xiao, kamu cari pukul ya? Kamu marah padaku, kenapa tidak marah sama Luo Yuiwei? Urus saja dirimu sendiri. Saat itu Luo Yuiwei yang berjalan di depan tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia berbalik, berjalan ke hadapanku, dengan wajah memerah berkata, Maaf, Kak Su Yao, jangan marah ya. Aku yang salah, seharusnya tidak bertanya itu saat banyak orang. Aku tidak marah. Tapi menurutku kamu bohong. Luo Yuiwei mengedipkan matanya, menatap lurus ke bibirku, mulutmu keras sekali. Entah bagaimana rasanya kalau dicium. Dia berpikir beberapa detik, lalu menunduk, mengeluarkan sebuah kartu dari tas merah mudanya. Menyerahkannya dengan kedua tangan ke hadapanku, sambil cemberut berkata, aku kasih kamu 1 kupon, jangan marah lagi. Kupon apa? Aku penasaran melihatnya, lalu rahangku hampir jatuh. Di kartu itu tertulis 5 huruf besar. Kupon mandi bareng. Sadar kembali, aku agak canggung menoleh. Aku tidak mau mandi bareng kamu. Luo Yuiwei, bisa tidak kamu jangan asal memberi? Dia sedikit tertegun, memotong ucapanku, lalu berkata, Maaf, aku salah ambil. Wajahnya memerah sekali. Tangannya gelisah meremas ujung rok, jangan terlalu narsis, aku cuma salah ambil. Yang mau aku kasih adalah kupon ini, kupon makan. Dia mengeluarkan kartu lain dari tasnya, kali ini kartunya berwarna biru. Di tengahnya tertulis, kupon makan, di bagian bawah ada tulisan kecil.
Tunjukkan kupon ini untuk mendapatkan hidangan lezat dan harum. Satu meja masakan langsung dari Xiao Yue Liang. Aku agak kelelahan menerima kupon itu. Dari mana sih si bodoh kecil ini dapat kupon-kupon ini? Setelah seharian berbelanja di mall, saat sampai di rumah sudah jam 6 sore. Lin Xiaotian juga pulang. Karena nenek akan berulang tahun 2 hari lagi, aku mulai membereskan barang bawaan. Bersiap pergi ke rumah nenek besok. Luo Yuewe duduk di sofa. Melihatku keluar masuk, hatinya terasa campur aduk. Bagaimana ini? Sudah sebulan tinggal bersama, aku sayang banget sama dia. Entah kenapa punya perasaan seperti ini, apa mungkin gangguan kecemasan perpisahan kambuh lagi? Saat aku sedang merapikan baju. Suara lembut Luo Yuewe terdengar, Kak Suyao, boleh aku ikut kamu pulang? Mau ngapain? Itu rumah nenekku. Tolonglah, ya? Boleh nggak? Melihat aku ragu-ragu, dia menunduk. Kak Suyao, apa kamu benci aku? Dia merasa dirinya tidak berhak meminta hal seperti itu. Dia hanya orang yang numpang tinggal di sini. 10 tahun tidak bertemu, mungkin hati Suyao sudah ada. Xiao Yue Liang, yang lain. Melihat ekspresinya yang memelas, aku menyahut, kenapa bisa berpikir seperti itu? Aku tidak marah padamu. Kalau begitu, kamu ikut aku, ya? Aku bakal benar-benar patuh, tidak akan merepotkanmu. Kalau kamu tidak senang, bilang saja. Aku naik mobil sendiri pulang. Melihat dia tampak sedih, seolah detik berikutnya akan bersembunyi di selimut. Dan menangis keras, saat itu. Aku benar-benar ingin memaki diriku sendiri. Apa susahnya menolak? Ya sudah, ya sudah. Aku setuju. Keesokan harinya, aku dan Luo Yuewe pagi-pagi sudah ke stasiun kereta cepat. Tempat duduk keduanya tidak bersebelahan. Di samping Luo Yuewe duduk seorang cowok yang cukup ganteng. Aku melirik Luo Yuewe di sebelahku, tiba-tiba merasa agak khawatir. Bagaimana kalau dia suka cowok itu? Salah. Bagaimana kalau cowok itu suka dia? Maka aku berkata pada Luo Yuewe, jangan kemana-mana. Tunggu di sini sebentar. Lalu aku mendekati cowok itu dengan sopan bertanya, Bro, boleh tukar tempat duduk? Tempatku di seberang. Dia melirik sekilas, lalu melihat ke belakang ke arah Luo Yuewe, langsung paham. Pacar? Pacar aku suka nempel, pisah setengah jam aja nggak bisa. Dia harus selalu ditempel. Bro, aku ngerti. Jangan bilang apa-apa, aku jadi iri. Cowok itu memotong ucapanku. Lalu mengambil tas dan kabur. Perjalanan dari Jiangcheng ke kota Chunhe memakan waktu 1,5 jam. Setelah kereta sampai, Luo Yuewe masih tidur bersandar di pundakku. Xiao Luo, sudah sampai. Dia membuka mata, perlahan mengangkat kepala. Kak Suyao, kenapa tiba-tiba panggil aku Xiao Luo? Wajahnya yang cerah dan cantik menyunggingkan senyum indah. Aku mau panggil, nggak boleh, aku menoleh, menirukan gayanya menjawab. Tadi sebenarnya mau panggil, Xiao Yue Liang, tapi kata-kata itu tertahan di mulut. Nah, panggil, Xiao Luo, saja boleh. Kamu panggil aku apa aja boleh, asal jangan panggil nama lengkap. Setelah keluar dari stasiun kereta, mereka segera sampai di kota. Luo Yuewe sepanjang jalan mendengarkan ceritaku tentang keluargaku, hatinya penasaran. Kak Suyao, paman dan bibi kerja apa? Xiao Lu, bagaimana kau bisa memanggilnya semudah itu? Kau tidak membiarkan aku duduk, yang ingin aku lakukan itu buruk. Lalu jika aku biarkan kau duduk? Luo Yuewe tidak menjawab, melainkan menoleh ke arahku dan menatapku, senyum di matanya tidak perlu dijelaskan lagi. Saat itu ponselku tiba-tiba berdering, itu dari Zhao Mei. Kami sudah sampai di pertengahan bukit. Begini, kami dan nenekmu sudah naik ke gunung. Di rumah pamanmu, hari ini kami tidak akan naik ke atas. Kau bawa Yuewe bermain di gunung dengan baik. Setelah telepon ditutup, aku menghela napas dengan pasrah. Waktu cepat berlalu hingga malam, di luar pun hujan turun deras, Kak Suyao. Aku mengantuk, suara lembut gadis itu terdengar dari belakang. Mendengarnya, aku menutup pintu besar lalu membawanya ke kamar tidur. Aku di kamar sebelahmu, jika ada apa-apa panggil saja aku, terima kasih. Suara Luo Yuewe terdengar sedikit lesu, matanya yang indah. Setengah terpejam, bodoh kecil ini bahkan saat mengantuk pun bisa begitu lucu. Tiba-tiba petir menggelegar keras di atas atap, lalu kulihat Luo Yuewe dengan cepat menyelinap ke dalam pelukanku. Petir, menakutkan. Melihat itu, aku sedikit bingung, hanya bisa berkata pelan. Jangan takut, ada aku di sini. Suyao, bisakah kita tidur bersama? Aku benar-benar takut. Luo Yuewe sedikit mengangkat kepalanya. Suaranya sedikit gemetar. Tidak, apa yang kau katakan? Hubungan kita jelas dan bersih, tidak bisa tidur bersama. Tapi kau bilang hari ini, kau akan melindungiku saat aku takut. Setelah berpikir sejenak, ekspresiku semakin serius, kudengar ada beberapa gadis yang tidak takut pada apapun. Tapi justru takut pada petir, lalu aku mengulurkan tangan dan mengelus kepala Luo Yuewe dengan lembut, berkata pelan, kalau begitu aku ambil selimut dan gelar di lantai, kita satu ruangan saja, kau tidak akan takut. Setelah mengambil selimut, aku menggelarnya di lantai. Tempat tidur di rumah nenek adalah futon di lantai. Kami berdua bisa saling bertatapan dari dalam selimut. Selamat malam, Kak Suyao. Aku sedikit tidak tahu harus berkata apa. Aku baru pertama kali tidur satu ruangan dengan seorang gadis, pasti tidak mungkin tidak gugup. Saat itu di luar petir menggelegar di langit, Luo Yuewe
Merasa telinganya berdenging, dia mengedipkan matanya, menatap ke arah 1 meter di depanku. Aku ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Su Yao, bisakah kita tidur satu selimut? Aku yang sedang memejamkan mata mencoba terlelap kaget mendengar kalimat itu hingga mataku membelalak. Tidak boleh, kumohon, ya, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Hanya tidur satu selimut, aku tidak bisa. Tentu saja aku tahu kau tidak akan melakukan apa-apa padaku. Tapi aku tidak bisa menjamin diriku sendiri. Bodoh kecil ini sungguh konyol. Kita juga pernah tidur bersama waktu kecil. Kenapa sekarang tidak boleh? Apa kau membenciku? Aku berpikir dalam hati, waktu kecil itu waktu kecil. Sekarang sudah besar, bisa sama? Gadis ini, hal besar tidak diingat, hal kecil yang tidak penting ini malah diingat begitu jelas. Saat itu petir kembali menyambar di langit, sedetik kemudian ruangan menjadi gelap gulita. Aku hanya merasakan hembusan angin sejuk dari dalam selimut. Seluruh tubuhku juga dipeluk erat. Su Yao, jangan menolak, listrik padam. Aku benar-benar butuh. Setelah berkata begitu, dia juga menggesekkan kepalanya di dadaku. Aku mengerutkan kening sedikit, bodoh kecil ini benar-benar menyerahkan diri seenaknya, entah di mana ada gadis yang dengan sengaja merangkak ke pelukan laki-laki. Melihat bulu mata gadis itu yang masih ada sisa air mata, aku menutup selimutnya lebih rapat, lalu berkata lembut, tidurlah. Kali ini benar-benar tidak bisa. Luo Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya menatapku, matanya yang indah tampak sedikit marah. Aku agak tidak bisa memahami suasana hatinya. Bodoh kecil ini biasanya terlihat lembut, kenapa malam ini begitu galak tapi manja? Beberapa saat kemudian, aku mematikan senter, lalu tidur. Keesokan paginya, setelah Luo Yue bangun, dia memanggil dengan suara lembut dan malas. Kak Su Yao, tapi semenit berlalu, tidak ada yang menjawab. Dia memasang ekspresi bingung. Melihat sekeliling, menemukan tempat kosong, bangun terus pergi, Luo Yue dengan wajah memerah memaki, bajingan besar. Saat dia keluar dari kamar, dia melihatku baru saja selesai mandi. Kak Su Yao, kapan kau bangun? Aku tidak bisa tidur, setelah kau tidur. Aku bangun dan main game semalaman. Luo Yue tertegun sejenak, tidak bisa tidur? Dia tidur nyenyak tadi malam. Kenapa Su Yao tidak bisa tidur? Apa dia menendang selimut atau tidurnya berantakan? Atau mendengkur? Saat dia sedang melamun, ibuku sudah membawa nenek naik gunung. Sore harinya. Setelah semua orang selesai makan kue, pesta ulang tahun dimulai. Hidangan khas kota Chunhe adalah Chunhe Kouro, berlemak tapi tidak anek. Tak terlupakan, tentu ini hanya bagi yang suka Kouro, yang belum pernah tapi penasaran lalu mengambilnya pasti akan kecewa. Kak Su Yao, tolong bantu aku makan, ini tidak enak. Hubungan kita jelas dan bersih, kenapa harus aku bantu kau makan? Sekali ini saja, ya? Kau bantu aku makan, aku kasih kupon apalagi kali ini? Aku punya 5 lembar, kau ambil sendiri. Luo Yue mengeluarkan 5 kartu dari tasnya dan menghadapkannya ke arahku. Pupil mataku sedikit bergetar. Apakah di dalamnya ada kupon mandi bersama yang kulihat sebelumnya? Beri aku satu saja, aku takut mendapat kupon mandi bersama. Kepala Luo Yue langsung pusing, wajahnya memerah panas, lama tak bisa berkata-kata. Beberapa detik kemudian, Su Yao dengan kesal berkata, aku tidak akan memberimu. Yang itu, sebelumnya aku hanya salah ambil. Itu kupon untuk pacarku di masa depan. Aku lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kartu ketiga. Pasrah saja. Kalau pakai kupon ini, apapun yang kamu suruh, aku akan patuh dan tidak melawan. Hanya bisa dipakai sekali, loh. Benarkah? Apa aku tidak akan melawan jika dia ingin memeluk atau menciumku? Bodoh kecil ini, setiap hari bikin repot. Kupon-kupon ini, jangan-jangan sudah diberikan ke orang lain juga. Begitu terpikir dia akan memberikan hal-hal ini ke orang lain. Hatiku jadi sangat gelisah. Setelah makan malam, aku dan Luo Yue pergi jalan-jalan ke kota kecil di kaki gunung. Orang yang jalan-jalan malam ini cukup banyak. Ikut akurat. Jangan sampai tersesat, paham? Kalau begitu, kita bergandengan tangan, boleh? Tidak boleh. Su Yao pelit, tampan. Buat apa? Gandengan tangan saja tidak boleh, benar-benar brengsek. Melihat wajahnya merah dan kesal, aku agak heran. Bodoh kecil ini benar-benar bisa mengendalikanku. Melihat keramaian orang, aku menarik napas dalam, lalu langsung menggenggam tangan putih dan lembut gadis itu. Luo Yue tersipu, malu-malu ingin menarik tangannya kembali. Jangan bergerak. Bodoh kecil ini mulutnya bilang mau gandengan. Begitu digandeng malah malu. Benar-benar bodoh kecil. Ya, ini kan kamu yang minta gandengan. Bukan aku yang menyuruhmu memegang. Sudahlah, ternyata gadis sundera. Beberapa saat kemudian, keduanya sampai di sebuah kedai teh susu. Setelah memesan 2 gelas, aku dan Luo Yue duduk di meja menunggu. Kedai teh susu ini terletak di depan sekolah, menjual teh susu. Kebanyakan pelanggannya siswa SMA yang bersemangat. Halo, teman. Apa kamu dari SMA Chunhe? Tiba-tiba terdengar suara ceria dari samping. Luo Yue dan aku serentak menoleh. Terlihat seorang cowok dengan ransel di punggung, sambil memegang buku geografi kelas 2 SMA. Bukan? Dia? Kalau begitu kamu dari SMA kedua? Boleh minta nomor WhatsApp? Aku? Tidak boleh, teman.
Aku bukan dari kota Chunhe, jadi tidak perlu tambah WhatsApp. Cowok itu melihat ekspresiku agak dingin. Lalu melihat kami duduk semeja. Tiba-tiba, seperti mengerti sesuatu, dia tersenyum canggung lalu pergi. Kakak Suyao, cowok itu minta nomor waku. Apa kamu cemburu? Mustahil, aku hanya membantu menolak. Bukankah kamu bilang tidak suka menambah teman asing di WhatsApp? Aku tidak percaya. Kamu pasti marah, cemburu. Luo Yuiwei seperti menemukan dunia baru. Wajah cantiknya kembali memerah. Tapi kali ini karena senang dan gembira. Keesokan harinya jam 10 pagi, aku dan Luo Yuiwei naik kereta cepat pulang. Kakak Suyao, Chunhe asyik. Lain kali aku bisa ikut main lagi. Melihat wajahnya yang polos, aku tak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa kamu selalu ingin ikut aku kemana-mana? Apa tidak takut aku menjualmu ke tempat lain? Kamu tidak akan. Aku tahu kamu tidak akan. Tapi Luo Yuiwei, terlalu mudah percaya pada orang lain itu tidak baik. Aku menghela napas ringan, dengan suara rendah berkata, kamu baru masuk kuliah, harus punya rasa waspada. Di dunia ini, laki-laki yang tampan dan berhati baik itu jarang. Tahu? Tahu. Di sekitarku hanya ada kamu seorang, Kakak Suyao. Aku hanya percaya padamu. Mendengar ini, rasanya jantungku terbakar. Aku hanya tidak mau pacaran, bukan berarti aku tidak mengerti apa-apa. Aku tentu tahu maksud ucapannya. Aku mengembalikan pikiran, ujung mulutku tersungging senyum. Lalu dari ransel aku mengeluarkan sepotong roti. Omong-omong, Xiao Luo, kamu mau makan roti? Roti ubi ungu ini enak. Aku beli sebelumnya karena takut kamu lapar di kereta. Luo Yuiwei menerima roti itu. Membuka bungkusnya, lalu menggigitnya perlahan. Enak sekali. Mau coba? Aku tidak makan, kamu saja. Bodoh kecil ini mulai memberikan dirinya lagi. Ini kan ciuman tidak langsung, apa dia tidak tahu? Tidak bisa. Kamu sendiri yang beli tidak mencicipi dulu, apa mau meracuniku? Kecuali kamu makan dulu. Baru aku percaya. Luo Yuiwei mendengus ringan, lalu menyodorkan roti ubi ungu ke mulutku. Melihat itu, aku menggigitnya sedikit, setelah mengunyah dengan serius menatapnya. Tidak beracun. Jahat. Luo Yuiwei tersenyum genit, lalu meletakkan roti ubi itu ke mulutnya sendiri, menggigitnya lagi dan lagi. Saat dia sampai di bagian yang pernah aku gigit, rotinya jadi lembut dan halus, rasanya 10.000 kali lebih enak dari sebelumnya. Tepat saat itu, terdengar tawa dari belakang. Melihat kalian begitu akrab sampai makan satu roti. Aku jadi lega. Sial, lupa bahwa ayah dan ibu duduk di kursi belakang. Tante. Di wajah cantik Luo Yue muncul dua rona merah yang tidak wajar. Hatinya terasa seperti ketahuan pacaran oleh orang tua. Bahkan agak sedikit bersemangat. Tidak, dia dan Su Yao belum pacaran. Yue, tidak apa-apa, jangan tegang. Dulu kalian bahkan tidur bersama. Sekarang makan satu roti juga tidak masalah. Zhao Mei semakin bersemangat bicara. Apa dia mengira anaknya laki-laki benar-benar kaku? Sekarang tampaknya ada kemajuan antara mereka berdua. Bu, perilaku ibu seperti itu tidak baik. Wah, anakku malu. Aku tidak akan melihat lagi. Lanjutkan saja. Zhao Mei tertawa sambil kembali duduk di tempatnya, tawanya terdengar agak aneh. Aku menghela napas, membuka ponsel, dan mulai mendengarkan musik. Telinga Luo Yuiwei juga memerah, dia menoleh ke arahku. Ganteng, rotinya enak sekali, pasti karena bibirnya manis. Wajah Luo Yuiwei memanas, dan dia menatap bibirku dengan hangat lagi. Aku ingin sekali mencicipinya langsung. Tidak, ciuman pertamanya pasti harus terjadi di malam yang gelap dan berangin. Atau saat musim salju, pahit dan indah. Memikirkan itu, dia agak menantikan hari itu. Saat itu aku baru saja membawa Luo Yuiwei pulang. Begitu masuk, dia tersenyum dan berkata, Kakak Suyao, ayo kita bersih-bersih hari ini. Cuacanya bagus, lebih baik selimutnya kita jemur di lantai atas. Baiklah, kamu kembali ke kamar tidur saja. Aku akan bersih-bersih. Ah, bagaimana bisa kamu sendirian? Aku juga ingin ikut. Bakal ikut banyak kompetisi, harus dijaga. Kakak Suyao, jangan khawatir, ya? Aku akan berhati-hati agar tidak melukai tanganku. Wajah Luo Yuiwei menunjukkan senyuman indah. Baiklah. Mendengar dia bicara begitu, aku tidak punya alasan untuk menolak. 10 menit kemudian, aku sedang merapikan kamar tidurku, ketika suara manis dan lembut seorang gadis terdengar dari luar pintu. Kakak Suyao. Boleh aku masuk? Aku bantu, biar lebih cepat. Luo Yuiwei agak penuh harap, sudah sebulan. Dia belum pernah masuk ke kamar tidur Suyao. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Ah, jangan malu-malu. Kalau aku tidak sengaja melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat, aku akan menjaganya rahasia. Wajahku sedikit merah, apa yang dipikirkan gadis ini? Akhirnya aku setuju, membiarkannya masuk. Setelah Luo Yuiwei masuk, dia menutup pintu kamar tidur dengan cepat. Aku terkejut sejenak, Xiao Luo. Kenapa kamu tutup pintu? Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Dia hanya punya kebiasaan menutup pintu dulu saat masuk, tidak ada pikiran lain. Gadis ini bicaranya semakin berani. Bagaimana bisa dia selalu mengucapkan itu? Tidak lama kemudian, mereka berdua sudah membersihkan kamar. Kakak Suyao,
Tolong datang ke kamar tidurku. Ya? Aku mau jemur selimut, bantu atur. Ke kamar tidurku? Kakak Suyao, kita sudah tidur bersama. Suyao tampan dan cantik, wajahnya cemberut. Dia hanya ingin bantuan mengganti spray dan sarung bantal, yang paling tidak dia suka lakukan. Setiap kali ganti, dia merasa pegal-pegal. Lebih cepat kalau berdua. Di sampingnya, wajahku memerah. Aku ingin menutup mulutnya. Kenapa gadis ini selalu mengucapkan kalimat itu? Aku yang jarang malu. Sudah berkali-kali wajahku merah. Sekali ini saja. Setelah masuk ke kamar, aku memperhatikan barang-barang Luo Yuewe dengan serius. Dekorasi kamarnya sangat lembut dan merah muda. Tapi hanya sekilas, lalu aku mengalihkan pandangan dan membawa selimut pergi. Kami berdua pergi ke lantai atas. Luo Yuewe sudah menyiapkan jepitan selimut. Tiba-tiba aku merasa sedikit terharu. Xiao Luo, kurasa kamu akan menjadi istri yang baik. Ah, pipi Luo Yuewe memerah. Dia menatapku dengan cemberut. Siapa yang mau jadi istrimu? Dasar mesum. Aku tidak bilang akan menikah denganmu. Akan menjadi istri yang baik. Tidak, kamu penakut dan cengeng. Selain aku tidak ada yang mau menikahimu. Dasar penjahat. Suyao, kamu jahat. Aku Luo Yuewe begitu hebat. Mana mungkin tidak ada yang mau menikahiku? Lagi pula aku tidak akan menikah denganmu. Luo Yuewe tidak bisa tenang. Wajahnya merah muda, bercampur malu dan senang. Suyao malah bilang akan menikahinya nanti. Entah bercanda atau apa, untung saja. Kenapa tidak dijelaskan? Dasar bodoh. Turun dari lantai atas. Luo Yuewe melihat punggungku yang tinggi dan tampan. Wajah cantiknya merona. Dia menarik napas dalam-dalam. Memberanikan diri bertanya, Kakak Suyao, kenapa kamu bilang selain kamu tidak ada yang berani menikahiku? Aku hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Jangan meremehkan. Aku baru masuk sebulan, sudah ada 16 cowok yang mendekatiku. Mendengar itu, alisku mengernyit. Ada yang mendekatimu? Kenapa aku tidak tahu? Kenapa harus kamu tahu? Bibi khawatir kamu kena tipu, dia minta aku menjagamu. Kamu harus bilang padaku kalau ada masalah. Aku tidak boleh pacaran dengan orang lain. Hanya saja kamu tinggal di sini, harus dengar kata-kataku. Paham? Hanya saja kamu tinggal di sini harus patuh padaku. Mengerti? Mengerti. Anak laki-laki itu bukan tipe yang aku suka. Langsung saya tolak saat itu juga. Jadi, kamu suka tipe cowok seperti apa? Aku menghela napas lega, tanpa sadar merasa iri. Setelah berpikir sejenak, dia menatapku dengan wajah memerah, lalu berkata pelan, aku suka atlet. Siapapun orangnya, aku pasti akan menyukainya. Aku agak terkejut menatapnya. Dia baru berusia 18 tahun, tapi sudah bisa berkata seperti itu. Jika ada cowok yang disukai oleh anak seperti ini, pasti akan bahagia seumur hidup. Memikirkan itu, aku sedikit iri. Bahkan cemburu. Aku tidak ingin Luo Yuewe menyukai cowok lain. Jika benar-benar ada hari seperti itu, aku mungkin akan sangat sedih, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Memikirkan itu, aku berkata dengan serius, Luo Yuewe, mulai sekarang kamu adalah bulan kecilku, milik Suyao seorang. Kamu hanya boleh memanggilku kakak, mengerti? Lalu aku melanjutkan, Xiao Luo. Pandanganmu tentang cinta cukup bagus, tapi kalau ada yang mendekatimu, ingatlah untuk memberitahuku. Tante Ye meneleponku kemarin, menyuruhku menjagamu dengan baik. Paham? Aku juga tidak bilang aku mau pacaran dengan orang lain. Aku masih punya cita-cita yang belum tercapai. Cita-cita apa? Tidak akan kuberitahu. Lalu dia tersenyum padaku dan berkata, Kak Suyao, malam ini aku ingin makan hotpot asam pedas buatanmu. Ayo belanja bahan dan masak, oke? Baik, kita selesaikan dulu bersih-bersih besar, lalu pergi ke pasar. Sejak 2 minggu lalu aku membuatkan hotpot asam pedas untuknya, gadis kecil itu jadi suka. Setiap akhir pekan dia ingin makan. Asyik, Kak Suyao, aku yang membersihkan kipas penghisap asap. Biarkan aku yang urus. Kamu kerjakan yang lebih ringan. Kamu sering main piano, tanganmu harus dilindungi. Baik, Kak Suyao. Kok tiba-tiba kamu baik banget sama aku? Wajahku memerah, lalu ku jawab dengan lembut, karena kamu tinggal di sini bersamaku. Luo Yuewe bingung. Maksudnya apa? Bilang kamu bodoh kecil. Kamu sendiri tidak mengaku. Kita tinggal satu atap. Kalau tidak baik sama kamu, apa kamu mau aku galak padamu? Luo Yuewe semakin bingung. Orang ini jelas-jelas cowok aku, kenapa tiba-tiba tidak sekaku itu? Apa dia jadi melenceng? Kenapa rasanya aneh? Aku mohon jangan. Kalau kamu berani, aku akan nangis di depanmu. Seperti waktu kecil, bajumu akan kubasahi. Luo Yuewe tersipu malu. Orang ini suka sekali memanggilnya bodoh kecil. Padahal dia tidak bodoh. Xiao Yuewe super pintar. Baiklah, aku tertawa melihat mukanya yang memerah dan cemberut itu. Benar-benar lucu. Setelah bersih-bersih selesai, aku dan Luo Yuewe membeli bahan hotpot. Setelah kuah mendidih, aku menuangkan lauk ke dalam panci. Enak, Luo Yuewe mengambil sepotong tahu. Lalu memasukkannya ke mulut. Wajahnya berseri-seri bahagia. Kenapa kamu selalu terlihat senang saat makan? Senang? Karena masakanmu enak. Oh iya? Apa cita-citamu yang kau bilang siang tadi? Tidak akan kuberitahu. Luo Yuewe wajahnya memerah. Cepat menunduk. Kenapa dia terus bertanya?
Mana bisa diucapkan? Setelah makan, Luo Yuiwei kembali ke kamar. Dia membuka buku catatan berwarna merah muda. Di halaman depan tertulis cita-cita Xiao Yuiwei. Saya ingin menjadi pianis wanita saat dewasa. Saya ingin menjadi istri Kak Akang. Luo Yuiwei membawa sahabatnya, Yusa, ke tempat tinggal. Kebetulan Lin Xiaotian juga ada. Maka berempat makan siang, lalu sorenya memutuskan pergi ke taman hiburan. Sesampainya di taman hiburan, Yusa langsung melihat rumah hantu imersif. Dia menoleh sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita main ke rumah hantu dulu? Tidak mau. Xiao Luo penakut. Kalian berdua saja main. Aku dan Xiao Luo tunggu di luar. Aku tahu Luo Yuiwei penakut. Kalau masuk pasti ketakutan sampai nangis. Tidak mau. Aku juga mau masuk, Kak Suyao. Ayo kita main bareng. Wajah Luo Yuiwei sedikit memerah. Matanya berbinar. Dia pasti takut, tapi juga ingin masuk bermain dengan Suyao. Lagi pula pertama kali masuk rumah hantu bersama Suyao, kenangan yang indah. Kalau benar-benar takut, langsung meronta ke pelukannya. Pokoknya banyak alasan, misalnya aku takut, jadi peluk, boleh kan? Atau karena ganteng tidak boleh dipeluk, pelit banget. Aku tidak bisa membantah Luo Yuiwei, akhirnya setuju untuk mengajaknya masuk. Namun setelah masuk, Luo Yuiwei terus memeluk lenganku. Xiao Luo, bukannya kamu bilang tidak takut? Kalau cewek bilang tidak takut, artinya takut. Kak Suyao, belajarlah, nanti pacarmu tidak akan marah. Sampai di dalam rumah hantu yang lebih dalam, di bawah cahaya redup, Luo Yuiwei menatapku, lalu melihat garis rahangku yang hampir sempurna. Wajahnya langsung memerah. Wajah itu, tak peduli berapa kali kulihat, tetap membuat hati berdebar seperti pertama kali melihatnya. Tangannya yang kecil menggenggam erat, mengumpulkan keberanian, lalu berkata, Kak Suyao, apakah kau menyukaiku? Mendengar itu, aku membelalakan mata. Xiao Luo, apa yang kau katakan? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Aku yang bertanya duluan. Kau harus menjawabku lebih dulu. Dadaku naik turun dengan hebat, wajahku terasa panas. Maka aku menoleh sedikit dan berkata, aku suka. Kau adalah adik kecil yang kukenal sejak umur 5 tahun. Juga putri dari sahabat ibuku. Jika aku tidak menyukaimu, apa aku harus menyukai orang lain? Maksudku bukan suka yang ini, tapi suka yang lain. Mendengar itu, bibirku terbuka namun tidak bisa mengeluarkan suara. Aku akui perasaanku terhadap Luo Yuiwei berbeda. Tapi sekarang aku belum menentukan hatiku sendiri. Jika aku langsung mengatakan suka, itu tidak menghormati Luo Yuiwei. Setelah beberapa saat, aku berkata dengan serius, Xiao Luo, kalau kau, apakah kau menyukaiku? Tubuh Luo Yuiwei sedikit terhenti. Agak gugup. Bukankah dia yang bertanya? Kenapa tiba-tiba malah ditanya balik? Tiba-tiba seolah teringat sesuatu, wajahnya tersenyum manis dan polos. Kak Suyao, aku tahu, kau menyukaiku. Kalau tidak, kau tidak akan bertanya begitu padaku. Aku agak panik, baru hendak menjelaskan, saat suara Wansa terdengar dari depan. Kalian sedang apa? Melihat itu, kami pun mengakhiri topik tadi. Luo Yuiwei melihat posisi kami, masih ada jarak ke pintu. Karena sebelumnya kaget, kakinya kini sedikit lemas. Lalu dia bertanya padaku dengan senyum manis. Kak Suyao, kakiku masih lemas. Kau mau menggendongku pulang? Ya? Aku gendong saja di punggung. Tidak, aku mau kau gendong. Boleh? Tangan kecil Luo Yuiwei menarik ujung bajuku, menggoyangkannya. Aku pun dengan sedikit pasrah menggendongnya ke dalam pelukan. Saat dia merajuk, benar-benar tidak bisa ditolak. Rasa protektif yang kuat muncul dari dalam diriku. Tak lama kemudian, kami pun keluar. Kak Suyao, ini pertama kalinya aku digendong oleh laki-laki. Mendengar itu, aku bertanya dengan sedikit heran, Xiao Luo, kenapa aku merasa banyak hal pertamamu diberikan padaku? Misalnya pertama kali mencuci baju untuk laki-laki, pertama kali bergandengan tangan dengan laki-laki, pertama kali memasak untuk laki-laki, dan sebagainya. Banyak. Luo Yuiwei tertegun sejenak. Apa dia begitu mudah memberi? Sehari sebelum datang ke Jiangcheng, dia masih bersumpah tidak akan mudah memberi. Setelah itu kami sampai di sebuah toko bubble tea. Aku menyuruh Luo Yuiwei duduk di kursi luar menungguku, sementara aku masuk antre membeli minuman. Namun dia menunggu lama di luar dan aku tidak keluar. Dia menoleh ke belakang, dan melihat ada dua gadis yang sedang mengerumuniku di depan pintu toko. Apa ini sedang didekati? Luo Yuiwei sedikit linglung, hatinya terasa tidak nyaman. Dia menggigit bibir, lalu berdiri dan berjalan mendekat. Kak Suyao? Luo Yuiwei menarik ujung bajuku. Salah satu gadis melihatnya lalu bertanya padaku. Ini adikmu? Bukan. Aku dan Luo Yuiwei berseru bersamaan. Mata indah Luo Yuiwei tersenyum, namun di sekelilingnya terpancar aura berbahaya. Tipe seperti dia seharusnya pacar, kan? Masa adik? Kedengarannya menyebalkan. Kedua gadis itu tersenyum padaku dan berkata, baik. Terima kasih. Kami pergi dulu. Setelah mereka pergi, Luo Yuiwei tersenyum manis padaku. Kak Suyao, aku cuma mau ambil bubble tea. Dan mereka mengganggumu bicara dengan mereka? Kau benar-benar pandai memilih kata. Aku tidak kenal orang-orang itu. Mereka cuma bertanya jalan. Dengan orang asing saja bisa ngobrol. Semelek itu.
Luo Yuiwe mendengus pelan, lalu berbalik dan berjalan perlahan. Entah kenapa kelihatan galak. Ada apa? Bukankah kau mau ambil bubble tea, Kak Suyao? Tiba-tiba aku ingin menambahkan sesuatu di dalamnya. Ingin tambah apa? Aku pergi ke dalam toko cari untukmu. Tambah cuka. Aku tertegun beberapa detik baru sadar. Xiao Luo, apa kau cemburu karena melihatku bicara dengan gadis lain? Tidak sama sekali. Aku cuma ingin makan cuka. Gadis yang manja sekali. Xiao Luo, kalau kau ingin yang asam, bagaimana kalau besok aku buatkan hotpot kuah asam untukmu? Luo Yuiwe terkejut sebentar. Lalu tersenyum dan berkata, baik, Kak Suyao. Selain itu aku mau pesan 1 porsi bakso Hanmade. Di depan makanan enak, dia bisa melupakan segalanya. Hari ini Luo Yuiwe sangat aneh. Kata-kata yang dia ucapkan padaku di rumah hantu membuat hatiku terasa kacau. Sekaligus ada rasa manis yang samar. Bersama dengan hatiku yang malah berharap ada perkembangan lebih lanjut. Setelah Wansa dan Lin Xiaotian pergi, aku pun kembali ke kamarku sendiri. Sejak Luo Yuiwe datang, setiap malam aku mengunci pintu dari dalam saat tidur. Tapi hari ini aku terlalu lelah, jadi aku lupa mengunci pintu. Jam 3 pagi. Dalam setengah sadar, aku merasa ada sesuatu yang tiba-tiba merayap ke dalam selimutku, lalu dengan lembut menggesek dadaku. Kemudian, aroma manis segar yang familiar mulai menyebar di seluruh ruangan. Aku langsung membuka mataku lebar-lebar, dan menyadari bahwa orang di depanku benar-benar Luo Yuiwe. Jantungku berdebar kencang. Bahkan aku tidak berani bernapas dengan lega. Bodoh kecil ini, kenapa dia sampai naik ke tempat tidurku? Aku berbisik pelan. Aku memanggil, Luo Yuiwe, sepertinya dia mendengar suaraku, dia menjadi sedikit tidak senang. Dia mendengus dengan suara galak imut, seperti kucing yang mengembang bulunya. Luo Yuiwe. Sekarang dalam kondisi tidur nyenyak, tidak tahan dengan suara sekecil apapun. Ekspresiku serius. Aku tidak berani bersuara, takut dia tiba-tiba mendongak dan menggigitku. Luo Yuiwe. Kamu bodoh, aku tahu kamu memang tuna arah. Hari itu kamu bilang kamu sudah tidak tuna arah lagi. Pembohong kecil. Dengan cahaya bulan yang masuk lewat jendela, aku menatap wajah gadis itu, dan dalam hati perlahan melukiskan Luo Yuiwe kecil. Tanpa sadar, aku pun tertidur seperti itu. Keesokan harinya jam 8 pagi, Luo Yuiwe perlahan membuka matanya. Dia melihat aku terbaring di depannya. Hatinya mencelos, seluruh tubuhnya membeku. Saat itulah dia melihat aku juga membuka mata. Lalu dia menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang, dan bertanya, Kak Suyao, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Dalam hatiku sangat terkejut. Luo Yuiwe, kamu penuduh fitnah. Aku belum tanya kenapa kamu semalam tidur di tempat tidurku. Ini kamarku. Tempat tidurku. Hei, dia seperti tersambar petir. Matanya langsung membelalak, lalu segera menoleh ke sekeliling ruangan. 2,5 detik kemudian, wajahnya memerah. Napasnya juga mulai tersengal. Apa yang terjadi? Dia hanya bangun tengah malam karena haus. Minum segelas air. Kok bisa ketiduran di tempat tidur Suyao? Mungkin dia semalam tidak mengunci pintu dari dalam? Soal salah kamar, Luo Yuiwe sudah 14 kali di sini. Tapi pintu Suyao selalu terkunci. Setiap kali dia tidak bisa membukanya, baru sadar kalau dia salah kamar. Sadar kembali, Luo Yuiwe memerah malu, mengulurkan tangan meraih selimut. Menutupi kepalanya yang mungil. Kak Suyao, tuna ara ala gadis cantik itu bisa dimaafkan, kan? Bisa, tentu harus dimaafkan. Masa iya? Aku harus minta kamu bertanggung jawab atau gimana? Aku tidak tuna arah. Semalam cuma kecelakaan, ya, kamu jangan bilang siapa-siapa. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menolak Luo Yuiwe. Kak Suyao, kamu tidak melakukan apa-apa padaku, kan? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu padamu? Aku bukan laki-laki yang tergoda kecantikan. Katanya laki-laki itu sama saja. Kak Suyao, kamu ternyata berbeda. Luo Yuiwe di permukaan tenang, tapi di dalam hati dia sedikit kesal. Dari kecil dia cantik, bak gadis protagonis, banyak sekali laki-laki yang mengejarnya. Apa bahkan kamu tidak tertarik padaku? Kesal sekali. Sudah lebih dari sebulan, kenapa susah sekali untuk menjalin cinta yang manis dengannya? Kamis pukul 9:30 pagi. Setelah kelas, Luo Yuiwe dan temannya Dong Tao berjalan menuju lantai 5 sambil membawa buku. Seorang laki-laki beregu hitam menghadangnya. Yuiwe, kamu punya waktu siang ini? Aku ajak kamu makan Jepang. Aku tidak suka. Lagi pula aku dan Dong Tao buru-buru ke kantor kemahasiswaan. Jangan halangi jalan. Mata indah Luo Yuiwe langsung mendingin. Nadanya juga datar. Baik. Kalian pergi duluan. Laki-laki itu menjawab, lalu berbalik pergi. Himing ini benar-benar pantang menyerah. Kamu sudah menolaknya berkali-kali. Kenapa dia masih mengajakmu? Dong Tao menatap punggung laki-laki itu sambil menghela napas pelan. Itu teman sekelas di kelas sebelah, keluarganya sepertinya punya perusahaan. Beberapa hari setelah masuk kuliah, dia langsung menyatakan cinta pada Luo Yuiwe. Tapi Luo Yuiwe langsung menolak. Setelah kelas keahlian, Luo Yuiwe pergi ke toko kue di depan gerbang sekolah. Baru saja masuk, pemilik toko, seorang ibu, berkata sambil tersenyum, Nona, datang lagi belajar membuat kue? Maaf merepotkan. Masih belajar membuat kue stroberi?
Hari ini yang terakhir kalinya aku belajar. Terakhir? Ulang tahun orang yang kamu suka sudah dekat? Iya, besok. Mata Luo Yuiwei memancarkan secercah senyum. Setelah dia keluar dari toko kue, Himing juga berjalan ke arahnya. Senyum di wajahnya langsung lenyap. Kenapa dia di sini? Luo Yuiwei, aku sudah menunggumu lama di depan toko kue. Sekarang kamu punya waktu, kan? Ayo kita makan bersama. Himing, kamu mengikutiku? Luo Yuiwei mendongak, menatapnya dingin. Tidak kok. Aku cuma kebetulan lewat dan melihatmu. Himing menarik sudut mulutnya, tapi aktingnya yang buruk mengkhianatinya. Omonganmu lucu. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus setuju makan denganmu? Mengejarmu? Aku serius. Kenapa kamu tidak mau? Jika kamu bukan pianis muda terkenal. Aku bahkan tidak akan melirikmu. Di akademi ini banyak yang menyukaiku. Apa aku perlu diperhatikan olehmu? Matanya yang indah tiba-tiba memancarkan hawa dingin. Himing sepertinya tidak menyangka. Dia akan marah, lalu buru-buru menjelaskan, bukan maksudku begitu. Hanya saja keluargaku menyuruhku pacaran dengan mahasiswi dari fakultas yang sama, dan kamu yang terbaik, jadi aku memilihmu. Minggirlah, aku mau pulang. Himing masih keras kepala ingin mengganggu, tiba-tiba dari samping terdengar suara rendah dan dingin. Kamu menjauh darinya. Siapa kamu? Dia pacarku. Kamu bilang kamu siapa? Kamu pacar Luo Yuiwei? Mana mungkin? Aku belum pernah dengar. Wajah Himing penuh ketidakpercayaan. Menurut kabar yang dia dengar, Luo Yuiwei tidak punya pacar. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kami harus memberitahumu kalau kami pacaran? Tatapanku mendingin. Seluruh diriku berbeda dari biasanya. Suaraku juga mengandung sinyal berbahaya, tekanan besar menyergapnya. Dia menelan ludah, tanpa sadar mundur setengah langkah. Tapi Himing agak bingung, cowok ini selain lebih tinggi dan lebih ganteng darinya. Apalagi kelebihannya, sementara Luo Yuiwei berdiri di sisiku, sudah tidak mendengar suara di sekitarnya. Hanya mendengar detak jantungnya sendiri. Dia pacarku, kata-kata itu manis sekali. Pipi Luo Yuiwei terasa panas. Xiao Luo, siapa orang itu? Suara familiar terdengar dari atas kepalanya. Luo Yuiwei tersadar, dia melihat sekeliling dan mendapati Himing sudah pergi. Temanku sekelas. Akhir-akhir ini dia mendekatiku, pagi ini dia mengajakku makan. Aku menolaknya, tidak kusangka dia akan menghadangku di luar kampus sore ini. Kejadian besar begini. Kenapa tidak bilang padaku? Luo Yuiwei sedikit tercengang. Lalu menatapku, mendapati ada sesuatu di mataku yang tidak bisa dia pahami. Dia hanya teman sekelas, aku tidak menyangka dia akan bersikap seperti itu padaku. Tapi dia laki-laki, tidak bisakah kamu sedikit waspada? Kalau saja aku tidak kebetulan lewat. Apa yang akan kamu lakukan? Luo Yuiwei seolah menemukan sesuatu, wajah cantiknya yang mulus tersungging senyum manis. Kak Suyao, kau khawatir padaku? Bodoh, kalau tidak khawatir, apa aku akan semarah ini? Sekarang kamu tinggal bersamaku, aku harus bertanggung jawab padamu. Menurutku ini si cemburu. Aku terdiam, lalu berbalik menuju kompleks perumahan. Telingaku memerah. Entah harus menjawab apa. Tadinya ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah cemburu. Tapi sepertinya memang benar-benar cemburu. Ya, sudahlah, tidak usah dijawab. Luo Yuiwei benar-benar bodoh. Pasti tidak akan sadar. Melihat punggungku yang tinggi dan tampan, Luo Yuiwei tersenyum. Lalu mengikutiku. Kak Suyao, maksud dari kata-katamu tadi. Apa mulai sekarang aku jadi pacarmu? Mendengar itu, langkahku terhenti. Setelah ragu-ragu, aku menjawab, bukan. Itu tadi hanya membantumu. Brengsek. Luo Yuiwei memalingkan muka, tidak mau menanggapiku. Apa-apaan sih? Kau bilang aku pacarmu, tapi sekarang tidak mengaku? Melihat Luo Yuiwei seperti itu. Aku pun menyesal. Tapi karena mulutku terlalu cepat, kata-kata sudah terlanjur keluar. Kami berdua diam-diam berjalan pulang ke kompleks. Menjelang sampai bawah gedung, aku melirik gadis di sampingku. Ragu-ragu, akhirnya menarik lengannya. Ada apa, Kak Suyao? Maksud kata-katamu tadi apa? Maksudnya, mulai sekarang aku jadi pacarmu? Saat Luo Yuiwei mengatakan itu, wajahnya tersenyum, jadi aku sedikit bingung. Aku tidak tahu apa yang ada di hati Luo Yuiwei, jadi aku ingin bertanya langsung. Kak Suyao? Luo Yuiwei wajahnya merah padam, tidak bisa berkata-kata. Kenapa Kak Suyao tiba-tiba menjadi begitu langsung? Dia jadi agak gugup. Maksudku, hari itu di rumah hantu, kau bertanya apakah aku suka padamu. Apakah itu berarti kau ingin pacaran denganku? Setelah beberapa saat, akhirnya aku mengungkapkan isi hatiku tanpa ditahan. Wajahku langsung merah membara seperti awan terbakar. Luo Yuiwei pun terpana, kedua pipinya memerah. Dia merasa jika terus di sini, dia akan pingsan karena malu. Lalu dengan kesadaran yang tersisa, dia menjawab, Kakak Suyao, aku naik dulu ya. Begitu kata-kata itu keluar, dia langsung berlari. Masuk ke pintu gedung, lalu bergegas ke lift. Ya ampun, kenapa Kak Suyao hari ini main serang langsung sih? Kalau aku bilang iya, apa langkah selanjutnya dia akan menyatakan cinta? Lalu ciuman? Tidak bisa. Kak Suyao, kamu bodoh sekali. Ciuman pertama kita masa di tempat seperti itu? Melihat tingkah Luo Yuiwei, aku
Tiba-tiba menyesal mengatakan itu. Tapi aku hanya ingin tahu isi hatinya. Jika dia benar-benar suka padaku, maka aku harus merespons, tidak boleh terus seperti orang bodoh yang tidak melakukan apa-apa. Sesampainya di rumah, aku menatap Luo Yuiwei yang wajahnya merah seperti apel, lalu berkata, Xiao Luo. Pertanyaan tadi, sebenarnya, Luo Yuiwei buru-buru mengangkat kepala. Kak Suyao, aku dengar. Aku akan memberi jawaban besok, oke? Setelah berkata begitu, dia langsung lari ke kamar. Aku tidak menyangka dia akan bilang begitu. Besok memberi jawaban. Memikirkan itu, hatiku jadi gugup. Lalu aku masuk ke dapur, menyiapkan makan malam. Di sisi lain, Luo Yuiwei baru saja mengatakan itu karena takut Suyao akan bercanda dan bertanya padanya. Karena itu, dia langsung memotong pembicaraannya. Dia tidak ingin ada kesalahpahaman atau kebingungan dengan Suyao, dan hanya ingin menyimpan pengakuan pertamanya untuk hari yang berkesan. Lagi pula, dia juga tidak begitu yakin apakah Suyao benar-benar menyukainya. Jika pengakuannya berhasil, dia akan sangat bahagia besok. Jika pengakuannya gagal, dia akan naik pesawat kembali ke Yuncheng dan bersembunyi di balik selimut. Menangis sendirian secara diam-diam. Lain kali dia kembali, dia tetaplah seorang pianis muda yang anggun. Luo Yuiwei dan Suyao juga tetap menjadi Suyao. Hubungan mereka hanyalah hubungan numpang tinggal biasa. Tak lama kemudian, makan malam selesai. Luo Yuiwei melihat beberapa hidangan lezat di atas meja, dan wajah cantiknya menampilkan senyuman manis. Masakan kakak Suyao benar-benar enak. Siapapun yang menjadi istrimu di masa depan pasti akan sangat bahagia. Aku sangat iri. Aku menatap Luo Yuiwei dan melihat pipinya merah, tapi senyumnya tidak menjawab. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di matanya. Setelah mengalihkan pandangan, aku mengambil sepotong iga taro. Ke mangkuknya. Iga taro ini adalah hidangan baru yang kupelajari. Cobalah, Kenapa kamu tidak menjawab perkataanku? Aku, Suyao, istrinya pasti akan sangat bahagia. Aku tidak bisa menahan tawa kecil. Kakak Suyao, kalau begitu aku tanya lagi. Kamu suka tipe wanita seperti apa? Aku suka orang yang konkret. Kamu meniruku bicara? Iya. Itu adalah kata-katamu sendiri. Aku belajar darinya. Paham. Menyukai seseorang dari lubuk hati adalah ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Setelah makan malam, Luo Yuiwei berdiri untuk membereskan piring dan sumpit. Di dapur, saat melihatku sedang menyalakan air panas untuk mencuci piring, dia berkata dengan senyuman, Kakak Suyao, tinggal bersamamu selama ini adalah waktu paling bahagia dalam 2 tahun terakhirku. Kenapa kau bilang begitu? Apakah karena masakanku atau apa? Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi sejak tinggal bersamamu, aku merasa suasana hatiku setiap hari sangat baik. Saat berbicara, Luo Yuiwei tiba-tiba mendesak ke sampingku. Kakak Suyao, keluarlah saja. Biar aku yang mencuci piring. Tidak perlu. Pergilah bermain. Aku sendiri yang mencuci. Aku hanya ingin mencucinya bersamamu. Karena piring di rumahmu, setiap kali aku mencucinya, itu bisa jadi yang terakhir kalinya. Xiao Luo, jika kamu ingin mencuci berapa kali pun, itu boleh. Kenapa kau bicara sesedih itu? Katanya sekali cuci, berkurang 1 kesempatan. Benarkah berapa kali pun boleh? Seumur hidup boleh tidak? Luo Yuiwei berkata dengan nada kesal, tapi karena malu, suaranya sangat kecil. Di sampingku, aku tidak mendengarnya. Setelah air panas siap, aku memiringkan badan dan tersenyum pada Luo Yuiwei. Kalau kamu begitu ingin mencuci, bagaimana bisa aku menolaknya? Aku cuci dulu, kamu cuci kedua kali. Setuju? Baiklah. Wajah kecil Luo Yuiwei yang muram langsung memerah, dan dia dengan senyum memasukkan tangannya ke dalam bak cuci piring. Melihat ekspresi lugunya yang manis. Di dalam hatiku, aku langsung berteriak terlalu imut. Keesokan harinya jam 4 sore, aku membawa Luo Yuiwei kembali ke Guiyuan. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-19. Setelah makan malam, Zhao Mei membawa sebuah kue ke ruang tamu. Ayo kita makan kue lebih awal. Yuiwei jam 9 malam harus naik pesawat kembali ke Yuncheng. Mendengar kata-kata Zhao Mei, aku sedikit terkejut. Aku tahu dia hari Minggu akan pergi ke Yuncheng untuk mengikuti konser piano. Tapi kenapa harus pulang malam-malam? Setelah berpikir sejenak, aku berjalan mendekat. Kamu sebentar lagi akan kembali ke Yuncheng? Iya. Kenapa kamu harus pergi malam ini? Jangan uruskan. Tiketku sudah kubeli. Luo Yuiwei. Wajah kecilnya memerah. Bodohnya Suyao, bukankah karena kamu? Aku takut nanti saat mengaku padamu, kamu akan menolakku. Aku tak bisa menahan tangis. Jadi aku pikir ingin kembali ke Yuncheng untuk menangis. Supaya tidak terlihat memalukan. Baiklah, kalau begitu nanti aku antar kamu ke bandara. Aku agak kesal. Tadinya aku berencana mengajaknya bermain malam ini. Lalu aku menatap kue yang baru saja dibuka bungkusnya oleh Zhao Mei di atas meja. Ternyata di dalamnya ada kue stroberi, dan modelnya persis sama dengan kue stroberi kecil yang pernah dibuat Luo Yuiwei sebelumnya. Merasakan tatapanku, Zhao Mei berkata sambil tersenyum, ini kue yang dibuat Yuiwei sendiri untukmu. Yuiwei membuatnya selama 2 jam. Katanya suruh aku jangan bilang dulu padamu. Mana bisa begitu? Harus kamu tahu. Kue buatan keluarga sendiri pasti terasa lebih enak dimakan. Nak, benar kan? Aku tersipu dan mengangguk, lalu menatap Luo Yuiwei. Ternyata dia juga merah pipinya.
Iya, kenapa kau lihat aku? Ingin lihat? Mendengar itu. Hatinya bergetar. Ada apa dengan Suyao ini? 2 hari berturut-turut kaya kelebihan obat. Apa dia jatuh cinta padanya tanpa sadar? Dia menggelengkan kepala dengan keras, mencoba menyadarkan dirinya. Sebentar lagi akan mengaku, jadi tidak boleh terpengaruh. Kenapa diam saja? Ayo cepat tiup lilin dan buat permohonan. Luo Yuiwei menatap laki-laki di depannya yang sedang menutup mata. Bocah yang sedang berdoa, wajah cantiknya menampilkan senyuman indah. Dalam hati dia berpikir, Kakak Suyao, bisakah kamu membantuku? Mungkin juga membuat satu permohonan. Aku tidak serakah. Permohonanku adalah hari ini bisa menjadi pacarmu. Setelah selesai berdoa dan makan kue, Luo Yuiwei melihatku pergi ke dapur. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan mendekat. Kakak Suyao, apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu sebentar lagi harus pergi ke bandara? Aku lihat kamu makan sedikit saat makan malam. Aku mau membuatkan kentang goreng untukmu. Bawa saja di perjalanan kalau lapar. Aku tidak mau. Kamu tidak suka? Aku menggoreng kentang beberapa hari yang lalu. Bukankah kamu sudah makan banyak? Bukan? Aku suka apapun yang kamu buat. Hanya saja hari ini aku ada urusan. Bisakah kamu pergi ke atap bersamaku dulu? Aku ingin memberimu kado ulang tahun. Wajah Luo Yuiwei memerah, ekspresinya manis. Dia merasa sangat gugup. Tak lama kemudian mereka berdua sampai di atap, sekeliling gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya dari kejauhan. Aku menatap gadis di sampingku, sedikit bingung. Xiao Luo, kamu takut gelap? Kenapa kamu ingin memberikan kado ulang tahunku di sini? Yah, lumayanlah. Ini tidak terlalu gelap, dan karena kamu di sampingku, aku tidak terlalu takut. Apakah aku cahayamu? Luo Yuiwei bergumam tidak jelas. Suara kata terakhir seperti nyamuk, dia ingin mengaku tapi tidak ingin Suyao mendengarnya. Aku mengangkat alis, tidak terus mendesaknya. Bagaimana aku mendengar ada satu kata di belakang tapi tidak ada? Kamu ini bajingan. Wajah Luo Yuiwei memanas. Mundur setengah langkah. Apa kadonya? Melihat dia memerah. Aku sedikit tidak berdaya. Jadi kembali ke topik utama, ini adalah kupon ulang tahun dariku. Ada 20 lembar, loh. Melihat Luo Yuiwei tiba-tiba mengeluarkan kotak merah muda, mataku sedikit terkejut. Bukankah ini tipe keterkejutan? Kakak Suyao, buka dan lihat. Mendengar itu, aku mengambil kotak itu, membukanya pelan, dan pertama kali melihat kupon penghiburan. Saat kamu sedang tidak mood, tunjukkan kupon ini, aku akan menghiburmu, memelukmu, menemanimu tanpa syarat. Kemudian, kartu kedua juga ditunjukkan, kupon rujuk. Tunjukkan kupon ini, tidak peduli seberapa keras kita bertengkar, harus segera berbaikan. Aku menelan ludah, ekspresiku menjadi sangat tidak wajar. Bodoh kecil, benar-benar memberikan segalanya dengan gila. Ini kado ulang tahun ke-19 dariku, kamu harus terima. Mengerti? Aku terima, terima kasih atas kadomu. Aku sudah lama tinggal gratis di tempatmu, apa perlu sungkan dengan kado kecil ini? Luo Yuiwei menunduk dengan wajah merah. Matanya yang besar berkedip 2 kali, masih banyak kupon yang dia buat, baru sepertiga yang diberikan. Hari ini harus berhasil menyatakan cinta, kalau tidak kupon cinta spesialnya akan sia-sia. Kamu bilang kemarin akan memberikan jawaban hari ini. Sudah terpikir? Kalau belum, kita turun saja. Bukankah kamu mau main pesawat? Aku menatap gadis di depanku yang wajahnya memerah. Sejak pulang dari Chun Hezen, aku merasa emosiku banyak dipengaruhi oleh Luo Yuiwei. Pertanyaan kemarin juga serius kutanyakan, jadi aku ingin dengar jawaban yang baik. Aku sudah terpikir, Kakak Suyao. Kemarin kamu tanya apakah aku ingin pacaran denganmu? Jawabanku sebenarnya tidak terlalu penting, karena apapun yang aku katakan. Yang ingin kamu dengar pada akhirnya adalah jawabanmu. Luo Yuiwei bicara setengah, tiba-tiba sedikit tersedak. Dia ingin menangis kalau malu atau gugup, apalagi di depan Suyao, itu tidak terkontrol. Melihat mata Luo Yuiwei sedikit merah, aku sangat prihatin, hendak bicara. Luo Yuiwei mengulurkan tangan menutup mulutku pelan, lalu tersenyum. Suyao, aku suka kamu. Sambil tangannya memegang lenganku, dia berjinjit dan mencium pipiku dengan lembut. Matanya yang jernih memancarkan tawa polos, itu adalah tawa manis seorang gadis yang hatinya didengar oleh cowok yang disukainya. Aku tidak menyangka Luo Yuiwei akan mencium pipiku, aku benar-benar kaget. Melihat Luo Yuiwei berbalik hendak pergi, aku panik, cepat menarik pergelangan tangannya. Xiao Luo, kamu mau kemana? Hari ini ulang tahunmu, aku ingin bersenang-senang denganmu. Dia sudah menyatakan sekarang, kalau kamu mau menolak, tunggu sampai besok, jangan buat aku menangis hari ini, oke? Wajah cantik Luo Yuiwei cemberut, sekarang dia tidak yakin akan apapun, dan penakut takut ditolak. Aku segera menarik Luo Yuiwei ke pelukanku. Bodoh, apa yang kamu katakan? Kenapa aku harus menolakmu? Kamu bilang suka aku, sebenarnya aku juga suka kamu. Kakak Suyao juga suka aku. Waktu itu di rumah hantu aku tanya apakah kamu suka aku, karena aku sendiri tidak bisa mengendalikan perasaanku padamu. Ingin tahu jawabanmu. Kalau bukan karena keberanianmu, mungkin aku masih belum bisa mengenali hatiku sendiri. Terima kasih. Xiao Luo, Kakak Suyao, aku tidak ingin kamu hanya suka aku biasa. Aku ingin pacaran denganmu, oke? Tangan kecil Luo Yuiwei memeluk erat pinggangku.
wajahnya karena terharu dan malu. Muncul 2 semburat merah. Baik, kita pacaran. Aku ingin Xiao Luo menjadi pacarku, Su Yao. Brengsek besar. Aku tidak mau jadi pacarmu. Luo Yuiwei dengan genitnya sok sombong. Lalu dengan malu-malu dia merangkulku. Wah, aku mau jadi pacar kakak Su Yao. Hehe, sekarang kita harus ciuman, ya? Aku menunduk menatap bibir merah Yuiwei, jantungku berdebar kencang. Baiklah. Tapi kamu tidak boleh bilang aku bajingan. Tidak akan. Dia tersipu malu. Menutup matanya. Menatap wajah cantik dan mungil yang begitu dekat, aku ragu-ragu sejenak. Dia tetap mencium keningnya yang putih, merasakan 3 hembusan napas hangat di kening. Luo Yuiwei tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi terkejut. Dia bertanya dengan penasaran, Kak Su Yao, bukankah ini ciuman?